Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kamu baca aslinya di situ hanya kegelapan, di situ hanya terang bukan iman. Karena kalau kamu baca bahasa asli, bahasa Arabnya aslinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi dikatakan Tuhanmu itu sebagai pembawa terang, betul nggak? Allah itu pembawa terang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Allah pembawa terang. Nah, tadi kamu dengar nggak saya bacakan Yohanes 8 ayat 12? Yesus ngomong apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, qala yasu'a ana huwa nurul lil alamin. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sesuai nggak kira-kira ketika Yesus mengatakan aku terang dunia, ternyata dikutip lagi. Mau lagi? Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Kita bacakan dalam Injil Yohanes bab yang pertama ayat yang keempat sampai 5. Silahkan dibaca. Yohanes 1, Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 5 kamu buka, saya yang bacakan. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuh. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuh. Yesus itu dikatakan sebagai satu-satunya terang dunia. Bahkan kalau kamu baca Yohanes 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat ke-5, ayat ke-6, ketika datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian, di ayat ke-8 langsung dijawab, bukan Yohanes sang kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus, karena Yesus yang dimaksudkan sebagai terang dunia. Jadi ketika dalam surah Al-Baqarah 257, bahwa ternyata Allah memberikan terang itu kepada orang-orang beriman, Yesus telah mengatakannya telah terlebih dahulu. Bahwa barang siapa mengikut dia yang adalah terang dunia, bahwa Yesus adalah terang dunia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuh, kurang apa lagi bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Silakan, ada lagi pertanyaannya? Iya, saya kira cukup Bang ya. Cukup. Nah, terima kasih banyak atas waktu, kesabaran, dan penjelasan yang telah diberikan dalam diskusi ini. Saya benar-benar menghargai kesempatan ini untuk berbicara dan berbagi pandangan meskipun kita memiliki perbedaan keyakinan. Setiap kata yang keluar dari percakapan ini memberi saya pemahaman yang mendalam. Meski terkadang masih ada banyak hal yang saya perlu direnungkan lebih jauh. Saya percaya bahwa setiap orang dalam pencarian kebenaran harus diberikan ruang untuk bertanya ya Bang ya. Bertanya, belajar, dan memahami dengan hati yang terbuka. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk merendahkan pandangan apapun, apalagi mengkritik keyakinan Abang, karena saya sepenuhnya menghargai, sangat menghargai keyakinan Abang, keyakinan yang Abang anut. Namun dengan tulus saya ingin mengerti lebih jauh tentang ajaran-ajaran yang berbeda dan memperdalam pemahaman saya sendiri. Jangan hujat saya Bang, jika dalam perjalanan diskusi itu semua ini, semua pada apresiasi kamu kok, nggak apa-apa, masih belajar sampai kapanpun. Orang lebih mengapresiasi orang yang punya kemauan untuk belajar dan merendahkan hatinya, gitu. Ya, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 ya Bang ya. 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 Kenapa turun? Loh, kenapa ini? TikTok saya. Loh, kenapa ini? Hah? Kok pada turun semua? Enggak, saya nggak turunkan ya. Halo? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ini sudah aman belum teman-teman? Silakan, sudah aman belum teman-teman? Udah Bang, udah Bang. Oke.
Shalom XY Child. Ngapain gue sengaja orang itu nggak ngapa-ngapain kok? Silakan. Saya mau nanya bang. Alhamdulillah saya Islam. Silakan. Ya pertama sih mohon maaf bang ya. Ini sekedar diskusi aja ya. Nggak ada antara saling menjelekkan satu sama lain gitu kita. Well, we'll see that. Ya, kita akan lihat itu ke depan bagaimana kamu bisa mempertahankan etika kamu. Ya. Saya mau bertanya bang. Dalam keyakinan abang kan Yesus itu sebagai Tuhan kan? Nah, dalam keyakinan orang yang ya kan, sudah sepantasnya menyadari akan hal tersebut, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Iya, adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Amin. Nah, ketika sebelum Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, kan ada dalam kitab Injil, kitab abang kan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia kan? Untuk menebus dosa manusia kan? Iya, lantas pertanyaannya apa? Ya tapi ada banyak sih pertanyaan bang, yang nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, selama kamu bisa kondusif dan tertib. Pertanyaan saya bang, jadi Yesus itu tahu dong kalau dirinya bakal turun ke bumi ini untuk mati? Terus? Ya tahu apa enggak gitu maksudnya saya, pertanyaan saya. Dia tahu. Berarti pantas nggak kita sebut itu adalah misi bunuh diri bang? Enggak, karena bunuh diri itu artinya menyerahkan secara cuma-cuma, dalam artian tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau kamu bundir, kira-kira jangan sebut jelas ya, karena kalau sebut jelas saya kena ban. Kalau kamu bundir, ada manfaat nggak bagi orang-orang di sekeliling kamu? Enggak, kan nggak ada. Dia kan udah tahu. Udah diam dulu. Pakai logika. Ayo kita pakai logika. Kamu bundir. Kamu kan punya otak. Kamu bundir, kira-kira bermanfaat gak buat keluarga kamu? Enggak, malah nyusahin. Ninggalin utang, ya enggak? Ninggalin kerjaan belum beres kalau kamu salah satu karyawan atau apapun itu. Ya enggak? Bener enggak konsekuensinya? Ayo. Dan kamu jangan bilang bundir itu sebagai jalan Yesus. Enggak, bukan bundir. Ngerti definisi bundir nggak kamu tuh? Ngerti definisi bundir nggak? Ngerti nggak definisi bundir? Yesus itu tidak bundir. Otak kamu itu dangkal sekali. Silakan buktikan ayat di mana dalam Alkitab bahwa Yesus dikatakan sebagai bundir. Saya mau pakai ayat ya. Jangan dengan, kalau pakai logika udah terbantahkan. Kamu kalau misalnya mau bantah silakan pakai logika, silakan. Apakah ketika ada orang bundir sama seperti Yesus, misalkan skenarionya kita ikutin aja alurnya. Oke, Yesus bundir misalkan gitu. Oke, kita terima. Yesus bundir, ada manfaat demi keselamatan kita. Dan ketika dia bundir, dia membuktikan dia bermanfaat bagi orang banyak termasuk kamu. Kamu diselamatkan. Ya. Sebab yang di dalam nubuatan kitab Yesaya dikatakan, kita mengira bahwa dirinya kena tulah, padahal dosa kitalah yang ditanggungnya. Itu udah jelas loh, itu bukan bundir namanya. Nubuatan Yesaya tentang hamba yang menderita membuktikan Yesus dituduh sebagai orang yang bersalah padahal dia tidak bersalah. Itu bundir bukan namanya. Yesus didakwa dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang pada saat itu bundir bukan namanya. Logika dipakai. Ketika Pontius Pilatus kemudian memutuskan untuk membiarkan bangsa Yahudi pada saat itu memilih apakah Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas yang dibebaskan dari hukuman mati. Apakah itu kemudian disebut dengan bundir? Ya, saya tadi abang saya pakai dalil. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil dan saya juga sesuai dengan Alkitab. Pakai dalil silakan. Dengar dulu bang ya. Kalau abang pakai dalil, karena kan kita beda agama bang, jadi kita pakai logika. Iya, kalau pakai logika juga udah tadi. Silakan, langsung aja. Jangan kemudian takut. Kalau kamu bilang pakai dalil kita berbeda, ketika kamu bertanya mengenai Yesus bundir, ngapain? Udah jelas berbeda. Ngerti? Jangan di-mute-in bang, jangan di-mute-in ya. Di-mute karena berisik bro. Kalau kamu mau berbicara, kamu pergi ke tempat yang sepi. Jangan ada teman-temanmu. Jangan cengengesan. Peraan saya nggak ngomong loh, sedikit saya ngomong bertanya itu doang. Peraan dengerin, bukan masalah kamu ngomong atau enggak. Suara di latar belakang kamu itu dan etika kamu itu nggak bagus dalam diskusi. Jangan cengengesan. Etika berdebat itu. Bukan etika berdebat. Kalau kamu mau debat sama saya, silakan pakai dalil. Yuk, berani debat. Emosinya apa? Ayo, suruh teman kamu aja yang debat sama saya.
Saya aja bang. Yes, bang. Gue jago nih bang. Udah Matt. Gue aja bang. Ya kan? Bukti nih. Saya bertanya tadi bang. Iya sudah dijawab. Nah, Silakan jawabannya bantah. apa? Nah kan? Jawabannya apa? Tipikal Islam. Ya. Tipikal Islam udah dijawab, masih aja denialnya. Kan bener kan omongan saya? Selalu saya bilang, mereka itu sudah didoktrin. Mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, mau cowok, mau cewek, sama seperti itu. Enggak bang. Begini loh konsepnya. Kalau memang itu bukan misi bunuh, ya kita nggak usah sebut itu misi bunuh diri lah. Nah, saya mau bertanya ini ya, ini aja. Udah kamu nggak dengerin saya, buktinya kamu tadi saya sudah ingetin jangan nyebut itu secara jelas, nanti kena ban TikTok. Itu warning aja nggak didengerin, gimana jawaban? Matiin kipas Matt biar nggak berisik. Bukan matiin kipas jangan berisik, lu minggir, tongkrongan lu rese, temen lu nggak tahu. Bocil ini kayak gini, geli gue lama-lama, so mantep. Lu nongkrong di mana sih? Ngerti nggak? Nggak usah ngomongin etika berdebat, etika kamu diskusi, ngobrol sama orang sopan nggak? Kira-kira lagi ngobrol sama orang kamu berisik sendiri, cengengesan. Islam. Kenapa saya bilang Islam? Dia sudah mengakui dirinya Islam tadi ketika ditanya kamu Islam atau bukan. Wajar ya? Saya sudah jelaskan dengan dalil, sudah dengan cerita, fakta bagaimana pada saat Yesus disalibkan, didakwa hukuman mati, itu kan bukan bundir. Dia didakwa atas hukuman yang tidak pernah terjadi. Makanya Pontius Pilatus itu kan mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan satupun pada orang ini. Kemudian dalam suatu kisah dan peristiwa yang membuat kita merenungkan makna yang lebih mendalam ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya, membasuh tangannya, itu kan simbolisasi. Pontius Pilatus tidak ingin ikut campur terhadap apa yang terjadi pada Yesus ketika dia didakwahi hukuman mati padahal dia tidak salah sama sekali. Waduh. Islam. Ya, itu simple loh, pemahaman seperti itu bisa terjawab kan artinya kan? Oke, Mutiara kamu naik, nggak usah ngomongin bebas berbuat dosa, kamu pakai kerudung aja. Kamu tahu nggak bikin saya zinah mata. Kita lanjut ya. Shalom Insjay, selamat malam. Selamat malam kak. Silakan. Saya izin bertanya kak. Yuk. Berarti agama Kristen itu ada setelah Yesus itu turun ya kak ya? Kalau dikatakan demikian kenapa? Jadi sebelum Yesus turun itu berarti agama Kristen itu belum ada kak ya? Belum ada, terus kenapa? Berarti sebelum Yesus turun tuh agama yang benar itu agama apa kak? Kebenaran itu hanya di dalam hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus. Oh begitu kak. Baik, yang mengatur, yang menghukum, yang menjadikan landasan kebenaran adalah hukum Taurat. Betul nggak teman-teman? Ke-10 perintah Allah. Dan itu datang dari Sang Firman Allah yang adalah sejak eksistensinya, semenjak kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Jadi bukan berarti Yesus baru ada. Enggak, Yesus itu sudah ada hakikatnya sebelum segala sesuatu ada karena dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan? Sering saya bacakan, sering saya bawakan dalilnya. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus yang dikatakan manusia, dia juga sepenuhnya ilahi. Kolose 1 ayat 19. Sebab di dalam tubuh jasmaniahnya berkenan diam kepenuhan Allah. Jadi Yesus pun berani mengatakan di dalam Yohanes 8:58 contohnya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Contoh. Makanya orang Yahudi ngetawain bahkan ingin nimpuk Yesus dengan batu. Kenapa? Yesus menyamakan dirinya dengan Adonai Hashem. Karena ketika Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kalimat atau kata yang digunakan Yesus adalah ego eimi. Sesuai dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15 ketika Musa bertanya kepada Allah yang berfirman kepadanya, siapakah engkau? Kemudian Allah berkata kepada Musa dalam perjanjian lama, ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani eyeh asher eyeh, aku adalah aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 58. Akulah dia, anihu. Ya. Jadi Yesus itu eksistensinya sebagai firman Allah sebelum kekekalan sampai kekekalan dia sudah ada. Makanya dia berani mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Atau tambahan lagi dalam Yohanes 17 ayat 5. Ketika Tuhan Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki.
di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Itu kan untuk menyatakan kemuliaan Yesus berada di dalam hakikat Sang Bapa sebelum segala sesuatu ada. Begitu. Ya. Jadi untuk menyatakan eksistensi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu, yaitu ayat-ayatnya, dan itu terbukti. Orang-orang Yahudi sendiri merasa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu sebabnya alasan kenapa Yesus disalibkan. Itu sebab pada saat penyaliban Yesus dikatakan orang ini mengaku dirinya Allah, tetapi dirinya sendiri tidak dapat mampu ia selamatkan. Kan gitu. Makanya mereka mencibir dan mengolok-olok Yesus. Begitu, sesuai buatan dalam kitab Mazmur bab 22 ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, begitu Bro Insjay. Ada lagi pertanyaannya? Kalau boleh saya boleh nanya, selain di konteks itu boleh nggak Kak? Kira-kira Kak? Silakan, apa dulu pertanyaannya? Selagi saya mampu untuk menjawab, saya akan jawab. Silakan. Baik Kak. Seperti saya lihat kan, sepertinya kakak juga tentang ilmu Islam ini lumayan mengerti seperti saya selama saya menonton live kakak nih Kak. Oke. Kan sekarang lagi panas-panasnya nih Kak, masalah-masalah tentang habaib-habaib yang ada di Indonesia nih. Bagaimana pendapat kakak tentang itu Kak? Ya, pendapat saya, ya semangat lah. Semangat. Oke. Ya itulah, kalau nggak ada otoritas, kita tidak berbicara mengenai kemuliaan keturunan apapun itu. Lah kalau di kalian kan harus wajib, seolah-olah keturunan Nabi atau apapun itu. Ya tapi terlepas dari itu saya no komen sih. Karena nggak ada urusannya dengan saya, itu kan urusan kalian. Itu sebenarnya udah lama sih. Dan itu yang memang harus bikin kalian melek. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai apapun yang ada di dalam kalian, itu akan kalian pusing sendiri. Karena setiap saat pembahasannya ada saja. Tidak hanya mengenai keturunan Nabi. Berkenaan mengenai akidah yang utama pun kalian pasti punya perbedaan dan itu tidak pernah bisa terselesaikan sampai dengan detik ini. Contohnya yang kemarin-kemarin berbicara mengenai hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman Islam di antara kalangan ulama, kan gitu. Ada yang mengatakan contoh mengenai menetapkan arah bagi Allah. Ada yang kemudian contoh menetapkan sifat-sifat jisim dalam Allah. Itu kan sebenarnya juga bukti. Jadi nggak cuma permasalahan yang menurut saya itu masalah habaib itu sepele ya. Karena kalau teman-teman, kalau kamu pengen tahu sendiri di luar negeri itu nggak dibicarain, betul nggak? Pernah nggak kamu lihat kasusnya orang luar negeri, orang UK, orang US, atau orang Eropa, imigran-imigran sana itu ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, terus di sana dimuliakan, disanjung-sanjung, ada nggak? Nggak, cuma di Indonesia. Mungkin saya nggak tahu kalau di negara-negara serumpun seperti Malaysia, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia memang itu menjadi permasalahan yang kemudian lagi hangat-hangatnya. Tapi sekali lagi, once again, I want to make this clear, saya nggak ikut campur. Kenapa? Bukan urusan kami. Ya, orang Kristen nggak mau ngurusin begituan, ada urusan yang lebih penting. Mengenai bagaimana kami tetap mengerjakan keselamatan kami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan kami yaitu untuk mengasihi sesama kami maupun musuh kami. Begitu. Ya itu dah Kak, makanya saya itu kan bertanya gara-gara kenapa cuma di Islam perasaan konflik-konflik seagama ini ada Kak. Seperti di agama lain sebenarnya tidak ada Kak. Kalau Contoh di saya agama boleh Kristen jujur, apakah ada permasalahan seperti itu juga Kak? kalau saya boleh jujur, makanya saya tadi mau potong langsung. Kalau saya boleh jujur, kami ada perbedaan itu yang kemudian ada bahkan tercatat dalam Alkitab. Ada. Loh, sudah dari tradisi para rasul mereka berbeda pendapat, tapi kami sekali lagi menjadi berbeda, nggak mempermasalahkan masalah keturunan itu loh. Bingung nggak Mi? Loh, kita semua keturunan siapa? Keturunan Adam, nggak ada yang sombong. Kita semua keturunan Adam loh. Kita adalah anak-anak Adam. Keturunan Adam. Adam yang karena kita tahu buat apa dibanggakan orang manusia jatuh dalam dosa, justru kita harusnya malu. Nggak ada yang mulia. Karena manusia sejak semula dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kalau di kami. Makanya kami tidak menyombongkan diri sekalipun kami keturunan Adam. Justru kami malu keturunan Adam. Karena berkat Adam lah dosa itu mengalir, menjalar. Upah dosa adalah maut. Kan gitu. Ngapain membangga-banggakan? Toh pada akhirnya kita perlu diselamatkan. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Gitu loh. Nah, ketika berbicara mengenai perbedaan, di kami juga ada. Makanya saya bilang kalau boleh jujur, tapi permasalahannya adalah tidak adanya otoritas yang mengikat. Kalau di kami ada ungkapan dari salah seorang bapak gereja, dari seorang kudus yang bernama Cyprianus dari Kartago, yang adalah mengatakan bahwa Roma locuta causa finita est. Roma berbicara kasus selesai. Kenapa? Karena rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai yang terutama dan yang sederajat, Bishop of Rome, Uskup Roma, Paus pertama, Petrus, telah membicarakan tentang kekuasaannya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7.
yang mengatakan, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa dapat mendengarkan Injil. Jadi itulah keutamaan Roma. Makanya ketika ada kasus-kasus yang dibicarakan melalui konsili, itu diselesaikan melalui otoritas paus. Karena kalau tidak ada otoritas, itu nggak selesai-selesai. Mau bukti, ya semua di dalam keyakinan kamu itu mengklaim semuanya punya kebenaran, makanya nggak ada jalan keluar, betul nggak? Kalau tidak ada otoritas, tidak ada satu kawanan, satu gembala sesuai dengan Yohanes 10:16 kata Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala, itu semuanya bingung. Beda-beda mulu. Tidak selesai-selesai. Itulah yang disebut dengan ikhtilaf. Istilahnya dalam Islam, ikhtilaf, perbedaan. Tidak akan selesai karena tidak ada otoritas yang sama seperti dalam gereja. Gitu bro. Makanya kalian berbeda-beda. Nah, kalau di kami ada, tetapi ada otoritas yang menyelesaikan itu melalui konsili. Konsili ke-7, konsili ekumenis diselesaikan. Contoh ketika tahun 325 menghadapi ajaran sesat yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, selesai di konsili Nikea. Contoh ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu terbagi menjadi dua pribadi yang berbeda, Nestorian, selesai dalam konsili. Jadi itu selesai. Gitu loh. Ya. Itulah. Dan kami punya kerendahan hati untuk mau bersatu. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sekali lagi yang selalu saya katakan, mengutip doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan juga yang didoakannya di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, kata Tuhan Yesus. Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus satu baptisan, satu Tuhan dan satu iman. Itu sebab sekarang antara Protestan, Katolik maupun Ortodoks dalam proses persatuan. Makanya kemarin kedatangan Paus Fransiskus disambut oleh teman-teman Ortodoks Protestan juga ikut bersukacita, nggak cuma yang Katolik. Dan juga kadang Paus Fransiskus mengunjungi pemimpin maupun gembala dari Ortodoks maupun Protestan untuk membahas, untuk kemudian melanjutkan dialog menuju ekumenisme, persatuan. Gitu. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan juga buah yang adalah dari Roh Kudus itu sendiri yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Yaitu Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Buah dari Roh Kudus adalah buah yang mempersatukan. Begitu Bro Insjay. Semoga menjawab ya. Dan itu tuh perbedaannya di kalian gak ada, makanya sampai sekarang gak ada usaha persatuan, gak ada memang. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih juga ya Bro. Semangat terus ya Bro. Oke Kak. Tuhan berkati selalu ya. Selamat malam Bro. Malam. Nah tuh, udah 2 orang. Anonymous, Insjay, ya, sering nonton, sering naik juga, tapi kadang nggak saya naikkan atau nggak sempat saya naikkan. Sopan, saya nggak bahas imannya lebih lanjut. Ketika dia nanya tentang masalah Habib, saya sudah memberikan disclaimer berkali-kali, saya sudah meluruskan berkali-kali, saya tidak ikut campur, kita tidak komen orang Kristen, gitu. Itu saya menepati janji selalu. Dan teman-teman Kristen juga sudah pasti tahu. Dan kita memang mengimani prinsip yang sama, saya rasa. Kenapa? Keselamatan kita tidak bergantung pada penjelasan iman mereka. Dan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ketika dikatakan tadi yang dikutip dalam Matius 24 ayat 29-31, Matius 16 ayat 27, Wahyu 22 ayat 12, Wahyu 16 ayat 15, itu tidak berbicara mengenai upah seberapa besar kamu atau seberapa sering kamu membahas tentang Islam. Nggak ada. Hanya mengenai iman dan keselamatan kamu saja. Sudah betulkah kamu memperjuangkan dan mengerjakan keselamatan kamu sesuai dengan iman yang dibarengi dengan perbuatan? Mengerti ya? Jadi jangan GR. Enggak kok. Di gereja juga kami nggak bakal ngebahas kalian. Gereja Katolik kalau Romo homili kok sesuai dengan bacaan Injil hari itu kok ya. Nggak pernah bahas kalian, jangan GR. Siapa yang mau bahas kalian juga ya? Nggak ada untungnya. Ngerti? Ya, kalau saya orang Katolik, saya kan memang orang Katolik gitu. Dan saya percaya juga teman-teman Kristen lainnya itu Protestan Ortodoks juga sama. Ya, begitu. Kita lanjut ya. Shalom STK Everyday. Kenapa turun? Iyalah, mau ngurusin iman orang lain, gereja aja sekarang sempit kok. Ya, kita butuh izin, bukan butuh izin, butuh cepat-cepat di-approve izinnya untuk membangun gereja lebih besar untuk kapasitas umat, satu. Kemudian butuh supaya orang-orang itu rendah hatinya memberikan lahannya untuk dibeli oleh gereja. Loh kan kami nggak pernah nebar-nebar apapun di pinggir jalan yang kadang bisa membahayakan orang lain demi untuk membangun rumah ibadah kami, padahal umat kami banyak, misalkan kayak gitu ya. Kan agak aneh. Kita perhatikan bagaimana pertumbuhan umat Kristen yang katanya lebih banyak yang keluar dari Kristen daripada yang masuk Kristen loh. Tapi kok aneh ya, ketika kami membangun gereja nggak ada tuh yang tebar-tebar sesuatu di tengah jalan. Kok aneh ya, malah yang banyak ini yang nebar.
Tapi udahlah ya, agak pembahasan masuk jurang gitu ya, tepi jurang gitu ya. Pembahasan tepi jurang itu agak takut saya bahas itu ya. Kalau kita berpikir-pikir secara logika, secara jumlah itu ya benar sih gitu ya. Gitu ya, itulah karena itu sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan dan alam maut tidak akan menguasainya, yang gak usah khawatir lah mengenai apapun juga. Ya kan? Oke. Gak ya, saya nggak nyebutin merek, saya cuma nyebutin ada umat gitu. Umat apa? Umat mana nggak tahu gitu kan. Halo Bang. Shalom. Shalom ya. Bro, mohon maaf nih, agak noise kayaknya sambil ngecas atau sambil pakai headset ya? Ngecas charger. Oh, dicopot dulu kayaknya. Ada suara aliran listrik kayaknya. Oh iya. Ya. HP-nya Ya, baterainya paeh ya. Baterainya low ya. Ya. Iya, ada notifnya aku denger. Ya gimana ya bro? Beneran, aku nggak bohong. Coba tanya sama teman-teman yang di bawah. Ketika kamu ngecharge, kamu nyolokin kabel casan kamu ke handphone kamu, itu kedengeran suara noise-nya, aliran listriknya. Oh. Aku nggak bohong. Itu bikin terganggu. Mungkin kalau aku nggak masalah, aku masih bisa tahan karena aku nggak pakai alat bantu dengar, entah headset atau earphone atau AirPods, nggak lagi pakai. Tapi kasihan yang teman-teman yang mendengarkan live ini pakai alat bantu dengar. Soalnya itu agak mengganggu kalau memang dari ini pakai headset. Kalau ini kamu sudah cabut, udah nggak ada, silakan lanjut aja. Jangan maksain, tapi maksud saya dicas aja dulu. Saya masih live sampai jam 9:30 kok, masih ada 1 jam lagi. Kamu ngecas 30 menit aja udah dapat 20%, 30% udah syukur kan? Nggak apa-apa, terserah kamu tapi. Oke, kasih Bang. Iya. Cuma ini aja Bang, cuma mau tanya-tanya aja sih. Ya udah silakan. Soalnya gimana ya? Soalnya kalau dibilang jago apa juga kan kita sama-sama awam lah gitu. Saya awam di Islam seperti itu ya. Yang pertama ini aja mau tanya tentang Martin Luther King menurut keimanan Katolik gimana gitu. Soalnya mau nanya itu aja dulu. Martin Luther King. Are you sure about the name? Are you sure about who you talk about, Martin Luther King? Iya. Enggak, saya suka aja gitu dengan pembaharu-pembaharu gitu. Baik dari teologi keislaman maupun ilmuwan gitu. Oke. Martin Luther King adalah seorang aktivis kemanusiaan yang lahir di abad ke-20. Iya. Itu Martin Luther King. Abad ke-20. Iya, tahun 1923 dia lahir kalau nggak salah. Berarti masih baru ya. 1900-an gitu ya. Iya, itu Martin Luther King kan? Iya, Martin Luther Are you King. sure? Apakah iya, kamu yakin kamu tidak salah orang? Apakah kamu yakin tidak salah orang? Ini aku mau tanya dulu, makanya aku nanya sekali lagi. Are you sure? Ya. Orang yang kamu sebut namanya ini yang kamu maksudkan, betul? Martin Luther King, benar? Oke, gini aja aku kasih tahu ya. Martin Luther King dengan Martin Luther itu beda. Martin Luther King itu seorang aktivis, ya, seorang aktivis. Beda ya. Aktivis kemanusiaan, kulit hitam. Ya, Martin Luther yang kamu maksud itu baru di abad 15. Kenapa? Aktivis kemanusiaan. Kalau yang pendiri apa itu? Protestan itu? Siapa? Martin Luther saja. Martin Luther saja without King. Tanpa embel-embel King, tapi nggak apa-apa, kamu nggak tahu aja. Nggak apa-apa. Kami nggak mempermasalahkan. Nggak, takutnya kalau pun saya menyalahkan, takutnya yang dimaksud beneran Martin Luther King gitu kan, nggak tahu kan kita kan namanya orang gitu, nggak apa-apa. Martin Luther ya, kenapa dengan beliau? Tokoh deformasi gereja, betul, kenapa? Seorang yang memiliki semangat untuk pada akhirnya memperbaiki kesalahan gereja, tetapi memiliki cara yang salah, kurang tepat, karena memperbaiki bisa dari dalam. Ketika dikatakan reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di tahun 1998, apakah kemudian membuat negara baru? Ketika ada reformasi, ketika ada salah satu perguruan tinggi yang bernama perguruan tinggi dengan slogan reformasi, apakah kemudian perguruan tinggi itu kemudian memprovokasi supaya warga negara untuk memisahkan diri pada saat peristiwa 1998? Reformasi itu memperbaiki dari dalam. Tokoh reformator gereja itu banyak, ya.
banyak mistikus dan Iya. juga banyak biarawan-biarawati, contoh seperti Santa Teresa de Avila, kemudian juga Ignatius dari Loyola yang merupakan salah satu pendiri Ordo Jesuit dengan kontemplasi dan pelatihan atau spirit Ignatiusnya. Itu salah satu tokoh reformasi dan itu yang disebut dengan definisi reformasi yang benar. Karena reformasi sekali lagi tidak membuat kamu terpisah atau membuat gerakan baru yang terpisah dari di dalam. Jadi gini, jangan bikin kemudian diskusi ini tepi jurang dalam artian kita berbicara mengenai pengajaran. Ketika berbicara dengan Martin Luther, berbicara dengan adanya sejarah bagaimana Protestan ada berdiri dengan adanya Martin Luther. Sekarang saya mau supaya teman-teman jangan cuma fokus ke masa lalu. Sekarang kita bahas masa sekarang. Faktanya, dengan adanya dokumen From Conflict to Communion judulnya di tahun 2017 yang diterbitkan oleh gereja Lutheran dan juga gereja Katolik, itu adalah salah satu bentuk dari dalam tanda kutip nota kesepahaman. Bagaimana pada akhirnya pihak Lutheran sendiri sudah mengakui kesalahan mereka di depan Tuhan dan gereja, begitu juga dengan Katolik. Jadi sama-sama saling mengakui. Bahwa pada dasarnya kembali lagi ketika Martin Luther mengajukan 95 tesisnya, pada saat itu gereja memang sudah mengakui. Sudah memang, ya. Dengan catatan tolong ada beberapa yang kamu salah paham silahkan diperbaiki. Tapi karena Martin Luther begitu semangat sehingga tidak kemudian memperbaiki gitu, tidak mau mendengar usulan gereja. Dan itu adalah salah satu pemantik sehingga terpecahlah itu. Karena sekali lagi kalau dikatakan reformasi seperti yang negara kita pernah alami tahun 98 itu tidak membuat negara kita terpecah, bukan. Tetap Indonesia, bukan. Tetap diperbaiki tetapi tidak terpisah, diperbaiki dari dalam. Itu reformasi gitu. Jadi seperti itu ya Bro Andi Kurniawan, semoga bisa memahami. Contoh Bisa. yang terjadi seperti di negara kita itu sudah paling tepat menurut saya. Tapi sekali lagi ya, kesalahan-kesalahan di masa lalu itu sudah diperbaiki oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Lutheran maupun dari pihak Katolik. Begitu. Karena dengan adanya tadi dokumen From Conflict to Communion, itu bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dari konflik menuju persatuan. Communion itu artinya persatuan atau persekutuan. Kembali menjadi satu. Dan itulah yang memang sekarang gereja coba usahakan. Baik dari gereja Katolik dengan komunitas gerejawi Protestan. Bagaimana teman-teman Protestan seperti Lutheran, Anglikan, Anabaptis, Calvinis, dan seterusnya. Kita sebuah bersatu padu untuk kembali menjadi satu. Karena itu sekali lagi yang saya mau teman-teman pikirkan ke depan. Masa depan bukan berbicara dan fokus melihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang, kita tidak tahu di depan ada apa dan kita bisa tersandung kemudian jatuh. Lebih baik kita lihat ke depan. Yang belakang itu cukup nengok sekali, kita tahu ada apa di belakang kita, sudah selesai kita kembali melihat ke depan. Makanya saya selalu bilang kalau melihat masa lalu gereja, ya betul memang kayak tadi ada orang yang bilang, saya nggak menemukan perbedaan seperti dalam Islam di Kristen lah. Saya langsung bilang kan, to be honest, secara jujur kami juga adanya Katolik, adanya Ortodoks, adanya Protestan, gitu kan? Bahwa sebelum adanya Protestan ada skisma dengan gereja Ortodoks yang kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik, kan itu ada. Gitu. Bahkan jauh sebelum itu dalam 400-an ada gereja yang tidak menerima keputusan Konsili Chalcedon, makanya ada gereja non Chalcedon kan gitu. Itu kalau berbicara sejarah. Jadi memang kita dalam kekristenan memang melihat segala sesuatu itu sebagai bagaimana caranya ketika pun gereja berjalan di lembah kekelaman, kita percaya sesuai dengan apa yang dicatat dalam kitab Mazmur. Bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab Tuhan menyertai. Nah itulah. Itulah kami orang Kristen. Makanya kekelaman yang terjadi di masa lampau menjadikan diri kami melihat supaya kami kembali kepada terang yang abadi dalam persatuan penuh. Gitu. Supaya gereja menjadi satu, kudus, Katolik, dan Apostolik sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Itu bro. Makanya contoh nih saya pakai gambar-gambar yang sering saya tampilkan di nih. Ini contoh Paus Fransiskus dengan gereja Ortodoks Rusia, ya kan? Ini contoh Paus Fransiskus, Paus Benediktus. Nah ini Paus Fransiskus dengan Paus Tawadros gereja Ortodoks Koptik. Nah ini lagi, ya. Ini juga dengan gereja Ortodoks Yunani dengan Patriark Bartolomeus dari gereja Ortodoks Yunani atau gereja Ortodoks Ecumenical Patriarch gitu. Nah ini nih ya, jadi ini persatuan. Ada lagi sebenarnya banyak. Ini kan baru gereja Ortodoks ya, gereja Ortodoks Oriental dan gereja Ortodoks Timur. Dengan gereja Protestan tuh ada. Silakan cari teman-teman foto-fotonya di internet, banyak. Paus Fransiskus menjalin diskusi dan juga dialog supaya menuju persatuan atau tadi reunifikasi bahasanya supaya kita menjadi satu kembali. Gitu.
Oke, iya. Soalnya ini ada oknum di Protestan, nggak ada teman gitu. Dari, Oknum. ya mungkin oknum ya. Kadang saya kesal juga dengar dia nyalahin Katolik mulu. Katolik itu mengebolehin nikah agama lah. Oh, Hmm? kalau soalnya di Protestan lebih ketat katanya, karena kita tuh bisa dibilang, ya dia nganggap Protestan dia tuh lebih baik lah daripada Katolik. Di Itu kita, wajar kok oknum-oknum kayak gitu. Tapi kan kita berbicara mengenai tidak hanya pribadi. Kebenaran Kristen itu tidak berbicara mengenai kebenaran pribadi. ya, Tapi ya, kebenaran secara persekutuan di mana kami percaya dengan gembala. Itu sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita secara yatim piatu dalam Injil Yohanes. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam yatim piatu. Selain dia mengutus roh kebenaran, Yesus juga melanjutkan kegembalaan itu kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 21. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Ya, dan itu sesuai dengan amanat agung dalam kenapa? mungkin di akar rumput itu ya. Ya Dia betul, akar rumput. Itu dia makanya akar rumput. Jadi kalau kita melihat oknum-oknum akar rumput ini memang banyak, memang nggak terhitung jumlahnya. Tapi kan sekali lagi, tanya nih, nikah Kenapa? dengan Protestan. Dia sebelumnya Buddha, pindah ke Protestan karena ngikutin istrinya. Dia kebawa istrinya kayaknya. Soalnya katanya di gereja dia di mall apa ya? Mall di Jakarta Barat. Mall apa ya? Nah, situ katanya mereka sering banget ngeritik Kristen Katolik gitu. Bahkan pendetanya ikut-ikutan nimbrung katanya. Gitu. nggak tahu saya mau apa yang kamu maksud dan temanmu maksud itu. Saya juga deket kok kalau ke Jakarta Barat atau mau yang kamu maksud itu saya juga tahu kok. Tapi saya nggak mau berasumsi. Iya, di situ gerejanya banyak loh di Central Park. Gereja Protestan yang maksud, dan itu bukan gereja pure Protestan, itu karismatik jatuhnya. Oke, katanya habis bang. Makasih ya. Nah, udah. Iya, sama-sama, Tuhan Yesus memberkati kamu. Ya kalau kayak gitu ya teman-teman di bawah komentar nggak usah terpancing kalau memang melihat ini sebagai pancingan. Ya saya aja nggak terpancing kan. Dan aja kalau dia cerita temennya ya sudah, mau gimana? Saya kan nggak mendengar secara langsung, saya nggak tahu itu beneran atau enggak ya kan. Saya nggak tahu itu ceritanya sudah ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Bukannya mohon maaf ya bro, bukannya saya suuzon atau berprasangka buruk, enggak. Tapi kan memang faktanya skenario bisa saja terjadi. Gitu, kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi. Karena memang bukan kamu yang mengatakan secara langsung, bukan orang pertama. Tapi kamu orang kedua atau bahkan orang kesekian mungkin. Bisa saja ceritanya temennya temenmu misalkan. Kan nggak tahu, kita nggak tahu. Ya itu dia, kita jangan terpancing, biarkan saja. Kita ignore aja yang kayak gitu. Kalau kamu sudah tahu itu adalah salah satu teman-teman menilai dari bawah misalkan ada domba, ya udah, ignore, biarin aja. Tapi kita tetap menghargai dan mengasihi, nggak perlu maki-maki, nggak perlu kemudian kita ini. Kan saya selalu bilang, ya kita boleh tegas, kita boleh ini, tapi sesekali lah gitu, sesekali lah, jangan sering-sering. Karena teman-teman juga pasti capek dong, ya. Mengangkat dahi, marah-marah gitu. Seperti teman-teman suka bilang saya tuh sering marah-marah. Nah ini ketika saya seperti ini malah disalahin lagi, serba salah jadinya. Jadi gitu ya, sekali-kali nggak apa-apa gitu. Kita coba untuk belajar mengontrol emosi. Justru orang-orang seperti tadi itu kita percayakan Tuhan mendatangkan itu supaya kita bisa lebih mengendalikan. Supaya kita tetap bisa mengedepankan kasih dan mengutamakan kasih. Sesuai dengan tadi bro, siapa tadi? Anonymous yang sempat terputus karena nge-lag ya. Yang mengutip Efesus 4:29. Jangan sampai keluar kata-kata kotor kan tuh ya. Puji Tuhan ya, itu orang, wah saya punya firasat baik tentang dia. Tapi ya kita tetap usahakan dalam berdoa ya, dalam doa ya teman-teman. Semoga memang dia menerima dan juga menanggapi keselamatan itu ya. Anonymous itu udah lebih tahu Alkitab. Halo, selamat malam Kak. Shalom, selamat malam My Selamat Cancer malam, Romans. Aku cuman mau tanya Kak, merupakan Yesus itu Allah ya? Betul, Ya, setuju. Yesus itu adalah Allah. Ada nggak di Alkitab satu ayat yang mengatakan Yesus, maksud aku Yesus berkata akulah Tuhanmu, atau yang memvalidasi dia adalah Tuhan? Itu satu pertanyaan aku. Yang kedua, gimana, apa yang dimaksud jika Yesus itu tunggal atau Tuhan, bagaimana dengan Trinitas Kak? Itu aja. Oke, terima kasih Iya. ya. Oke. Pertanyaannya saya jawab dulu ya. Tapi kakak saya izin mute dulu nggak apa-apa? Oke, iya siap. Oke, saya izin mute dulu ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan ingatkan kakak untuk berbicara dan dibuka mic-nya. Oke, kita jawab ya. Ini, sebelum saya kasih dalil-dalil, beragam dalil banyak, saya akan kasih analogi yang selalu saya pakai. Begini,
ketika Tuhan menyatakan dirinya akan sangat lebih mulia dibandingkan ketika ketika menyatakan dirinya dia harus minta validasi. Contoh gini, kita yang manusia, saya manusia, lahir manusia. Saya punya kesamaan dengan manusia lainnya seperti kakak, seperti 1.200 orang di sini. Saya punya 2 mata, puji Tuhan, normal. Saya punya hidung, puji Tuhan, normal. Saya punya mulut, puji Tuhan, seperti biasa, manusia biasa. Intinya manusia biasa. Apakah saya ketika sudah beranjak dewasa, saya ketika punya yang namanya fase di mana saya sedang mencari jati diri saya sebagai seorang muda, apakah saya juga harus minta validasi dari orang banyak di sekeliling saya bahwa saya manusia? Saya manusia, kalian harus menghormati dan mengakui saya sebagai manusia. Apa saya harus seperti itu? Enggak kan? Secara automatically, ketika saya sudah dilahirkan dari rahim seorang manusia, ketika saya punya kesamaan seperti manusia, maka saya manusia tanpa perlu adanya validasi. Mengerti nggak maksud saya? Pun sama, ketika Yesus yang sekalipun, misalkan ada yang protes di bawah, Joseph blunder nih, berarti Yesus manusia doang, kata siapa? Ketika Yesus datang, ketika malaikat Gabriel bermula menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria, ya Kak. Jadi kedatangan Yesus itu jangan kemudian kakak pikirkan di otak atau divisualisasikan sebagai kedatangan seperti intro film Mr. Bean. Tahu kan? Pernah nonton Mr. Bean masa kecil kalian? Tahu yang jatuh tiba-tiba dari langit ada lampu sorot gitu, jatuh, cleng, langsung jadi Mr. Bean yang udah dewasa. Yesus tidak seperti itu. Kedatangannya sudah dinubuatkan. Contoh dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Lihat ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Itu sudah jelas loh, kedatangan Yesus sudah dibuatkan. Jadi sudah tahu orang-orang. Maka implementasinya, maka bukti nyatanya kalau itu sudah dipersiapkan, kita lihat di dalam Matius 2 ayat 2. Perikopnya tentang 3 orang Majus. Matius 2 ayat 2, ketika orang Majus yang kemudian berada pada saat itu di bawah kepemerintahan Kaisar Herodes bertanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami hendak datang dan menyembahnya. Itu 3 orang Majus, Kak. Tahu nggak orang Majus itu apa? Orang Majus itu adalah sebutan bagi orang-orang yang pada saat itu ahli perbintangan, ahli astronomi, yang kalau zaman itu sudah levelnya mungkin profesor karena mereka cendekiawan jatuhnya. Ya, pemikir maksudnya. Mereka mengerti rasi bintang, mereka mengerti tentang penglihatan nubuatan. Jadi selevelnya mungkin kalau disebut sekarang ya itu, ya profesor gitu, cendekiawan. Nah, orang-orang pintar, akademis. Nah, ketika orang Majus tadi yang disebut orang akademis, ahli perbintangan, ahli astronomi, mengatakan di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami hendak datang dan menyembahnya. Ya, kenapa? Karena mereka menyatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Dan 3 orang Majus itu gak pernah ketemu Yesus, gak pernah mereka didatangi Yesus dengan mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku. Tetapi dalam Matius 2 ayat 2, mereka sendiri yang dengan kesadaran hati, dengan kepenuhan pemikiran mereka yang cerdas di zaman itu mengatakan kami hendak datang dan sujud untuk menyembahnya. Dan terbukti dalam Matius 2 ayat 11, ketika orang Majus tersebut melihat anak itu di palungan bersama dengan orang tuanya, mereka langsung masuk sujud dan menyembah dia. Lalu membuka persembahan yang berisi emas, kemenyan, dan mur. Tuh, itu bukti ya. Ketika tadi pertanyaannya, ada validasi nggak bahwa Yesus Tuhan itu? Itu mereka nggak pernah didatangi Yesus, aku Tuhan sembahlah aku. Karena analoginya kakak kalau ketemu misalkan sama laki-laki deh, kenalan gitu sama laki-laki, terus ngaku aku tuh sebenarnya punya mobil tahu, tapi mobil aku lagi dicuci sama papaku, aku lagi nggak pakai, jadi aku cuman bisa pakai motor Vario misalkan. Itu kan namanya validasi ya. Tuhan itu sangat hina sekali kalau validasinya seperti itu. Aku Tuhan sembah aku dong gitu. Kita yang manusia juga akan ilfil kalau ketemu manusia yang gila hormat dengan validasi yang lebih ke arah halu. Karena kita pun tahu bahkan burung beo pun bisa mengaku sebagai Tuhan ketika dia diajari sama tuannya untuk berkata berulang-ulang. Hanya mengaku loh ya. Jadi pengakuan itu bukanlah uji atas kebenaran, tetapi justru ya yang dapat diuji adalah bagaimana validasi itu teruji ketika Yesus yang adalah Tuhan tanpa mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia sudah diakui.
Itu sebab saya pakai analogi. Lebih terhormat diakui daripada mengakui. Lebih terhormat dirimu diakui sebagai orang cerdas daripada kamu mengakui, mengklaim diri kamu orang cerdas. Seolah-olah kamu butuh diakui. Hanya manusia yang rendah yang minta untuk dihormati. Itu manusia loh ya. Sekali lagi itu berbicara kapasitas manusia, apalagi Tuhan. Karena kita tahu bahkan iblis yang hakikatnya lebih rendah daripada kita, itu adalah bukti eksistensi yang minta untuk disembah. Karena apa? Karena Alkitab mencatat iblis minta disembah dalam Matius 4 ayat 7 sampai dengan 9. Bagaimana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. The only existence, bukan person ya jatuhnya, yang minta untuk disembah itu iblis. Bahkan Yesus secara jelas dalam Yohanes 5 ayat 23 dengan mengatakan apa? Aku tidak memerlukan penghormatan dari manusia. Karena memang sejatinya Tuhan tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Ada atau tidak adanya penghormatan dari kita, Tuhan tetap maha kuasa, benar nggak? Tuhan yang sejati tidak akan pernah merasa dirinya kemudian merasa rendah, merasa hina ketika tidak ada yang menghormati. Justru penghormatan itu ada berserta dengan kemahakuasaannya. Loh, kita tahu Tuhan sudah punya pelayannya sendiri, yaitu malaikat yang memujinya tak henti-hentinya, ya kan? Nah, kalau berbicara mengenai dalil, ada nggak selain Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11? Ada. Contoh, bagaimana Elizabeth dalam Lukas 1 ayat 42 sampai 43 mengatakan kepada Bunda Maria yang pada saat itu masih mengandung Yesus dalam rahimnya dengan mengatakan apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria dikatakan ibu Tuhan. Berarti Maria mengandung Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian tadi Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 11. Orang Majus sujud menyembah kepada Yesus yang masih bayi, yang masih ongek-ongek. Jadi bukan kemudian pertanyaannya sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak dari sana. Karena bahkan ketika dia jadi bayi, dia sudah disembah. Bahkan masih dalam rahim Bunda Maria sudah dikatakan sebagai Tuhan. Karena eksistensinya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bukan baru ada pada saat malaikat Gabriel menyatakan kabar sukacita. Itu makanya pengakuan iman rasuli kami dikatakan apa? Ia dilahirkan bukan dijadikan. Kenapa? Karena hakikat Yesus bukanlah sesuatu hal yang baru ada setelah segala sesuatu ada. Nah, kemudian tambahan contoh di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ketika orang-orang murid-murid menyebutnya guru dan Tuhan, Yesus mengonfirmasi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Kemudian ada berpolemik, oh itu tadinya Tuhan jadi Tuhan, kata siapa? Apa perbedaannya Tuhan dan Tuhan kalau begitu? Hah? Wong kalau dalam bahasa Arab aja Tuhan itu Rob, Tuhan juga Rob, apa bedanya? Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Lord dalam bahasa Inggris, seorang bangsawan raja digelari Lord bisa, Tuhan pun digelari Lord bisa. Bahkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris ketika kamu baca dalam surah Al-Fatihah, orang cendekiawan ulama asal Inggris saja menerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Rob menjadi Lord yang kalau dalam bahasa Inggris adalah Tuhan atau Tuan. Tuh, ya. Jadi itu tidak permasalahan ya kalau memang ada yang di bawah kemudian sok-sokan paham kata Tuhan diubah-ubah. Sudah dibantah ya Yohanes 13 ayat 13. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, terutama kepada Thomas yang tidak percaya dengan keilahian Tuhan Yesus, apa kata Thomas? Ketika Yesus menyuruh Thomas untuk menyucukkan jarinya ke dalam luka-lukanya, taruhlah jarimu ke dalam lukaku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Apa yang dikatakan Thomas? Yesus hanya bilang jangan engkau tidak percaya. Bukan silakan taruh, aku Tuhan. Kalau kamu nggak ngaku aku Tuhan, mati kamu, nggak. Cuma nyuruh percaya dengan kebangkitannya. Tapi Thomas selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju. Dia mengakui keilahian dan ketuhanan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Jawab Yesus apa? Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuh, Yesus mengkonfirmasi. Yesus tidak kemudian nonjok Thomas atau nampar Thomas karena mengatakan dirinya Tuhan dan Allah. Karena kita tahu dalam kisah para rasul ketika Anda bilang, oh kan cuman gitu doang. Saya juga kalau misalnya disebut Tuhan dan Allah, saya nggak marah. Loh, kamu nggak boleh. Dalam Islam ketika kamu disebut Tuhan dan Allah, kamu menganggap dirimu sebagai Tuhan, kamu selevel dengan Fir'aun. Kalau di kami ada kisah para rasul. Ketika Rasul Petrus itu disujuti oleh kepala perwira. Apa kata Petrus? Bangunlah, aku bukan Tuhan. Jangan engkau sujud menyembah kepadaku. Itu tercatat loh dalam kisah para rasul.
Bagaimana para rasul, salah satunya Petrus, yang tidak mau untuk disujuti. Dia bilang hanya Tuhan yang patut untuk disembah. Aku bukan Tuhan, aku manusia biasa, bangunlah. Ya, jadi itu kalau misalnya ada lagi yang berpolemik, oh kayak gitu doang mah, saya juga misalkan suruh sujud sama ibu saya, memang kamu bilang ibumu itu Tuhan. Ya, paham? Itu pakai dalil ya. Jadi nggak cuma doktrin, cuma ngomong-ngomong nggak jelas. Saya pakai dalil karena dalam Islam pun istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini tanpa dalil maka kamu sesat. Makanya saya juga mengencourage teman-teman Islam, boleh bantah saya, boleh tidak setuju, boleh tidak percaya, boleh mengajukan apa istilahnya bantahan, sanggahan, apapun itu silakan pakai dalil. Jangan cuman oh salah, oh asumsi, oh cocokologi, disuruh naik nggak mau, ya nggak? Disuruh naik alasan. Nah gitu ya, silakan. Kak, ditanggapi. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tadi aku juga banyak belajar sejarah, jadinya tahu. Terus tadi banyak juga yang hal-hal yang tadinya aku agak sangsi, jadi sekarang aku mengerti ke ini ya. Jadi maksudnya gini loh. Maaf ya Kak, sebentar. Nggak apa-apa, take your time. Ya, oke. Maksudnya begini loh. Jadi lebih mulia orang yang tidak pernah ditemui oleh Yesus, tapi dia percaya kan menurut Kakak? Betul, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Oke, iya. Oke, aku sekarang udah ngerti tentang itu dan terima kasih banyak tentang sejarah yang Kakak kasih tahu ke aku. Aku terima kasih banyak atas waktunya. Terus satu lagi pertanyaanku tentang Trinitas itu Kak. Oh iya, gimana itu Kak? lupa belum terjawab. Iya. Makasih banyak Kak. Makasih juga udah mengingatkan, maaf ya, lupa Iya, itu. Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang kalau Yesus Esa, kenapa ada Trinitas? Trinitas itu adalah konsep Allah yang Esa. Karena begini, di dalam kekristenan tidak pernah dikatakan Allah ada 3. Tritunggal itu menyatakan Allah yang Esa. Allah yang Esa ada 3 pribadi yang menyatakan. Simpelnya begini, kita sebut Allah yang Esa sebagai Bapa. Di dalam diri Allah yang Esa ada firman dan rohnya. Tetap Esa. Kenapa? Karena mereka tidak terpisah. Tetapi mereka setara, sehakikat. Ngerti sehakikat gak? Hakikatmu manusia, di dalam kemanusiaanmu ada tubuh dan jiwa yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Mengerti? Manusia normal ya, saya berbicara manusia normal yang hidup seperti pada manusia biasanya. Tubuh dan jiwanya itu ada di dalam dirinya, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Hakikat Allah yang Esa, firman dan roh Allah ada di dalam diri Allah, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 42. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yesus adalah firman Allah yang keluar dari dalam diri Bapa. Itu sebab Yesus selalu menyatakan, sebab anak tidak pernah seorang diri. Aku tidak seorang diri, melainkan selalu bersama dengan Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Memang Yesus adalah utusan, firman yang diutus untuk menjadi keselamatan bagi kita, yaitu firman yang adalah menjadi manusia. Kata utusan itu tidak pernah menjadi persoalan yang penting. Kenapa? Loh, ketika dikatakan diutus itu bukan berarti Yesus itu lebih rendah dalam posisi dia bukanlah Allah itu sendiri. Dia tetaplah Allah. Kenapa? Loh, Yesus memiliki kuasa-kuasa yang mampu hanya Allah yang mampu lakukan. Contoh, mengampuni dosa, memberikan kuasa, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kalau berbicara mengenai utusan, kita boleh setuju dengan hal utusan. Mari kita samakan dengan utusan yang ada di imanmu. Apakah sama ketika berbicara mengenai Yesus yang adalah utusan, lalu kemudian nabimu, misalkan Nabi Muhammad yang adalah utusan. Apakah Muhammad memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati? Apakah Nabi Muhammad mampu memberikan kuasa hidup yang kekal kepada barang siapa percaya kepadanya? Nggak bisa, hanya Allah. Dalam surah Al-Imran, dalam surah Aghosyah, dalam surah Al-Baqarah, itu hanya Allah. Otoritas Allah ketika Allah disebutkan dalam Asma'ul Husnanya sebagai Al-Hayah, pemberi hidup, sang kehidupan. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40, ketika dikatakan oleh dirinya sendiri, inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat anak, yaitu Yesus, dan percaya kepadanya, tidak binasa dan memperoleh hidup kekal. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Silahkan dibuka Yohanes 6 ayat 40. Itu perkataan Yesus sendiri loh. Tinta merah tuh. Ya. Jadi itu bukti bahwa Yesus yang sekalipun sepenuhnya manusia, dia juga sepenuhnya Allah. Karena mempunyai kuasa yang hanya mampu Allah. Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Siapa lagi? Malaikat? Nggak bisa. Hah? Siapa lagi? Nabi? Nabi biasa nggak bisa. Musa? Nggak bisa. Ya, Nuh? Nggak bisa bahkan. Oke? Hanya Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oke? Begitu. Maka ketika dikatakan Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus satu kesatuan hakikat yang Esa, itulah Allah yang Esa.
Karena kami tidak menghitung Allah. Dan jelas sekali di dalam Alkitab, Kak. Allah itu Esa, 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. There's no verse that state bahwa Tuhan kami tiga, enggak. Semuanya Esa, 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 7, dan surat-surat Rasul Petrus, ya, yang menyatakan Allah itu Esa. Tidak tiga, tidak dua, ya, melainkan Esa. Oke? Silakan. Oke, udah ngerti aku. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan tuh untuk naik. Selamat malam Kak. Selamat malam Terima kasih juga. semuanya. Terima kasih juga udah mau bertanya. Tuhan berkati selalu, sehat selalu Kak. Selalu. Oke, saya izin turunin ya. Ya. Oke, maaf saya langsung turunin. Jadi hakikat Yesus sebagai firman Allah setara dengan hakikat yang Sang Bapa itu adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi nggak usah kemudian kamu bilang, oh Yesus bukan Bapa. Ya emang Yesus bukan Bapa. Siapa yang bilang Yesus Bapa? Yesus itu firman Allah yang berasal dari dalam diri Sang Bapa. Yang menjadi manusia itu Sang firman Allah, bukan Bapa. Ya, begitu. Ini banyak teman-teman Islam di bawah yang nggak setuju, yang kontra. Saya tahu itu memang ajaran iman kalian supaya kontra dengan kekristenan. Tapi buktikan dong, kalian berada di kebenaran. Kalau kalian nggak berani membuktikan, buat apa kalian mempertahankan kebenaran itu? Kebenaran itu dipertahankan selama kebenaran itu teruji dan tervalidasi. Itu sebab saya masih bertahan dengan otoritas iman gereja Katolik, karena sampai dengan detik ini kalian tidak mampu untuk menggoyahkan. Kalian hanya mampu membahas tentang kristologi saja kan? Ya nggak? Logikanya kamu mempertahankan kebenaran karena kebenaran itu dapat teruji dan tervalidasi. Kalau kebenaran tidak dapat teruji dan tervalidasi, untuk apa kamu mempertahankan kebenaran itu? Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, bukan memperbudak kamu. Kebenaran yang memerdekakan itu artinya kebenaran itu dapat teruji, bukannya malah memperbudak seolah-olah tidak mampu untuk diuji, takut untuk diuji. Ngerti? Galau brutal, kamu sudah naik ya di atas saya sudah naikkan. Kamu naik, katanya tentara Romawi buktikan Yesus bukan Tuhan. Kata siapa? Longinus itu kepala tentara Romawi yang bertobat, yang ketika dia menusuk dengan tombak, tercurah darah dan air dalam lambung Tuhan kita Yesus Kristus, terciprat kena mukanya, sembuhlah matanya. Tersungkur dia ke tanah, dicatat dalam Alkitab, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia menjadi bertobat dan pewarta. Longinus itu kepala tentara Romawi, justru membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dalil dari mana tentara Romawi membuktikan Yesus bukan Tuhan? Kocak kamu. Saya sudah naikkan, jangan alasan kamu kabur ya. Ini udah dinaikkan nih, lagi proses nih, kamu lagi naik. Nggak tahu mungkin sinyal kamu kah, atau kamu dihalang-halangi oleh Jibril. Baca Markus 15 ayat 39. Di dalam Injil Markus ayat 30, di dalam Injil Markus bab 15 ayat 39. Berdirilah kepala pasukan. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tuh. Diakui akhirnya. Sok tahu sih, ya. Sok tahu, ya. Ngerti? Jangan usah tahu ya Islam. Malah turun, naik lagi. Mau kayak di alif, naik lagi. Pakai dalil ya, saya sudah tadi pakai dalil Markus 15 ayat 39. Kau dengar ya? Tuhan itu Maha Esa, bukan mau digantung, bodoh. Udah gitu doang. Ngomongnya mulutnya Islam banget. Al-adabu fakul ilmi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri taala dari nyata. Kamu mengikuti Rasulullah muka mengatakan demikian. Ngata-ngatain orang bodoh. Baru dinaikin. Kenapa kamu kejam-kejam? Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah itu yang diajarkan akhlakul karimah dalam Islam? Iya. Kamu masih muda, bro. Sayangi umurmu. Malu kita semua melihat generasi muda seperti kamu. Diskusinya nggak ada etis, nggak mengedepankan adab. Padahal di dalam imanmu itu kan selalu dibangga-banggakan adab. Al-adabu fakul ilmi, al-adabu fakul ilmi. Yesus. Ya udah, kalau saya sesat buktikan pakai dalil, jangan cuma congor aja. Jangan cuma bilang orang bodoh. Kalau kamu orang pintar itu berbicara dengan data, bukan mengatakan orang-orang itu bodoh. Orang pintar itu mengajar. Atau kamu orang yang pura-pura pintar dan sok pintar. Iya, makanya biar kamu nggak sendirian, kamu itu ternyata bodoh, kamu nuduh-nuduh orang lain. Biar kamu nggak sendirian bodohnya. Iya, sayang sekali bro, nggak kepake di sini.
Nah iya sama, kamu biar nggak kelihatan sesat dan tolol seperti yang kamu tuduhkan ke saya, kamu ngajak-ngajak saya dan nuduh saya. Itulah, bermain logika seperti itu. Asik ya, saya membalikkan semua perkataanmu. Turun aja, nggak guna. Ya, ngapain? Apa? Kalian mau bilang itu kapasitas yang paling tinggi di dalam agama kalian. Bagus, akui itu. Ya, saya setuju kalau pada akhirnya kalian mengakui saya takut dengan orang seperti itu. Berarti Anda secara tersirat mengakui kapasitas paling tinggi di dalam iman kalian, kualitas orangnya seperti itu. Ya udah nggak heran. Ya nggak? Secara konsekuensi logis kayak gitu loh. Kalau misalkan dibawa pada typing-typing, ya diturunkan, ya takut, hostnya takut. Ya udah berarti kamu akui, saya itu berhadapan dengan orang yang kapasitasnya paling tinggi menurut iman Anda. Ya? Ngerti? Ya udah kalau gitu nggak usah bilang saya cari yang paling ini yang selevel dengan saya, nggak bakalan bisa. Orang yang setingginya aja segitu, selevel gua semana? Orang mana lagi yang gua harus cari? Itu tingginya kalian itu segitu gitu. Ngerti? Ngerti? Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Saya nggak perlu maki-maki balik, saya cuma balikkan logikanya seperti itu. Enak ya. Shalom Amar Syiki, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Dari Islam atau dari Kristen? Sudah pasti Islam ya, karena kamu adalah ahlul bid'ah menurut Salafi. Karena kamu merayakan maulid dan juga kamu menggunakan lampu warna hijau, pasti kamu lagi ada acara haul atau maulid lah paling tidak. Silakan bro. Mau nanya boleh Bang? Silakan sekali. Kan ada Kristen Ortodok, Kristen Protestan, terus yang satu lagi itu yang katanya nggak dilarang minum kopi, terus apa lagi ya, itu Kristen apa namanya ya Bang? Itu Advent, kenapa? Kenapa bertanya? Oh iya Advent. Itu baru atau gimana ya Bang? Iya Advent mau baru, terus kenapa? Maksudnya inti dari pertanyaan kamu apa? Inti pertanyaannya apa? Maksudnya, biar kita ngerti apa intinya. Atau saya balik bertanya nih, saya mau ada yang penasaran bro beneran. Berkaitan dengan iman kamu. Enggak, tapi nggak ribet-ribet, nggak. Cuman bertanya aja. Mau penasaran, saya dikirimin video sama teman saya. Mau nggak kamu lihat? Saya penasaran doang ya, saya nggak mau menghujat atau apa. Loh kok turun? Udah takut duluan dia. Kalau Joseph udah ancang-ancang mau nanya, kenapa sih orang kalau nggak turun? Congor gitu. Oh saya cuma nanya di sini, jangan nanya saya balik. Udah takut gitu. Udah takut gitu. Kalau Joseph udah ngomong saya mau nanya bro. Padahal saya nanyanya sopan, saya nggak nantangin gitu. Woi, gue mau nanya dong gitu. Nggak kayak mereka gitu kan. Woi, dasar sesat, gue mau nanya gitu. Kenapa ya? Saya cuman apa ya? Emang penasaran ada yang mau gue tanya. Nggak ribet-ribet. Gue nggak nanya ribet-ribet Jir. Nggak usah takut Jir. Gue cuma nanya simple aja. Kebiasaan kayak gitu, kadang kalau lagi diskusi, di pertengahan diskusi kalau mereka berpolemik kan memang konsekuensinya akan ditanya balik imannya. Itu kan konsekuensi yang harus Anda terima. Tadi siapa yang minta naik? Naikkan saya, gue naik. Bagus, udah gue invite nih. Udah gue invite tuh, diterima Gus. Jangan di pura-pura nggak lihat ya. Udah gue invite kok. Udah tinggal lu approve gitu. Silakan Bagus. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya, terima kasih, Tuhan berkati. Mana? Udah dibuatkan set tentang mereka. Oke, kita tunggu ya Bagus nih. Bagus ini menerima atau enggak? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Mana ini? Woi. Masa gua mau rosario di sini nungguin lu naik? Lama betul lah. Woi,
Beneran nih gue harus rosario supaya kalian naik. Wih deh, Saracen ini aneh-aneh aja disuruh naik kagak mau, tapi di bawah keluar-keluar minta naik. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ini beneran gue harus nyelesain peristiwa ini. Aduh. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Amen. Amen. Amen kan tuh. Gua lagi selingan doang, bukan beneran mau rosario. Ntar lu pada ngeluh lama lagi. Islam tadi minta naik ke atas, gua naikin kagak di approve. Salam gelap brutal. Selamat malam. Lagi. Selamat malam. Diskusi yang baik. Ya. Kau tuh sesat. Jangan percaya sama omongan dia, guys. Dia tuh tolol. Ya, kita nggak percaya dengan omongan saya, terus kita harus dengerin orang yang tiba-tiba ketawa sendiri gitu, di saat orang lain gak ada yang ketawa. Jadi kamu lebih parah daripada saya yang sesat ya, kamu gila. Kalau orang sesat bisa waras, karena ketika ditegur, dia sadar. Itu konsekuensi logis. Kalau orang gila butuh waktu bertahun-tahun, saya hubungin Kak Novi kamu biar dijemput. Mau? Ini jemput aja nih. Nah, jemput Kak Novi. Tuh ada orang nggak waras. Ya kan? Nggak apa-apa saya sesat. Kalau menuduh ke saya sesat, saya bisa diluruskan. Saya masih tetap waras. Loh kalau kamu gila, nggak bisa waras. Aduh, gimana lah kamu ini. Ya, Teh Novi, jemput Teh Novi. Bukan Teh Novi, Jibril. Aduh, udahlah yang bener. Udah kesempatan naik tuh maksudnya manfaatkan dengan baik. Itu ada 20 orang lebih ngantri di bawah. Masa dikalahkan sama orang gak waras seperti kamu sih? Salam PPI Hitam Putih, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bro. Aku kan Islam nih ya. Ada temen aku dari Kristen. Kan aku nanya, maaf ya, Tuhan kamu dari umur 13 tahun sampai 29 kemana? Kan itu kan selalu di FPP aku. Jadi aku nggak ngerti, maaf aku masih kecil. Gak apa-apa, kamu Islam kan tapi? Iya. Jadi gini, di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Saya bacakan buat kamu ya. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Paham nggak teman-teman? Alkitab itu bukan autobiografi. Tahu autobiografi nggak? Perjalanan hidup Yesus dari benar-benar kecil sampai dengan gede sampai ini. Nggak? Ngerti nggak? Jadi paham begini. Ketika Tuhan Yesus pun dicatat misalkan, pada umur ke-8 hari, orang tuanya membawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan disunat pada umurnya yang ke-8 hari itu. Tapi kan setelah itu nggak disebutkan lagi secara rinci umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah kan langsung tiba-tiba umur 12 tahun. Jadi sebenarnya sekali lagi Alkitab tidak berbicara mengenai autobiografi Yesus, tetapi berbicara mengenai karya keselamatan yang sejati. Gitu. Nah, apakah kemudian benar-benar ketika tidak tercatat dalam Alkitab, apakah benar-benar hilang? No. Yesus tetap berada di dalam asuhan orang tuanya. Kita lihat bagaimana terakhir Injil mencatat di umur yang ke-12 tahun ketika Yesus menghilang dari antara rombongan orang tua dan sanak saudaranya, diketemukan di bait Allah, dituliskan Yesus semakin besar dan tumbuh. Ya kan? Dan makin dikasihi oleh orang banyak. Artinya tidak kemana-mana. Gitu. Karena 13-30 tahun seperti Pak Bambang Nursena menjelaskan, dalam perspektif orang Yahudi ada namanya the ethic of the fathers. Bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi mendidik anak laki-laki mereka, apalagi Yesus itu kan diberi gelar rabi, ada pendidikan rabi, ada sertifikasi dalam tanda kutip, kalau kita sebut sertifikasi selayaknya seorang yang punya gelar guru.
ya, yang punya gelar sarjana pendidikan guru itu kan harus ada sertifikasi, atau dokter, ada istilahnya koas untuk ada sertifikasi mereka, ya. Ada kemudian pendidikan spesialis lagi kalau memang ada yang menuju pendidikan spesialis dokter. Nah, itu sertifikasi itulah yang dilakukan menurut tradisi, ya. Dan itu tidak tercatat, sekali lagi memang tidak tercatat secara benar-benar seutuhnya sampai dengan detail, karena tadi Yohanes 21 ayat 25 masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi tidak tercatat. Nah, terus gimana Joseph? Yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul, secara lisan maupun tulisan. Secara tertulis ya Alkitab. Berarti yang tidak tertulis itu secara lisan, yaitu tradisi suci. Tradisi yang mengatakan bahwa Yesus ketika tidak tercatat umur 13 sampai 29 tahun bukan berarti dia pergi ke India. Menurut asumsi orang-orang, menurut orang-orang yang mempunyai buku-buku karangan fiksi, katanya Yesus belajar sama siapa? Siddhartha Gautama. Mohon maaf ya, saya harus sebutkan tokohnya tidak tanpa menyinggung ajaran iman orang lain. Belajar sama siapa gitu ke India? Nggak kemana-mana. Yesus berada di dalam asuhan orang tuanya kok. Kan dicatat dalam Injil, tercatat terakhir pada saat peristiwa yang tadi saya sebutkan, ketika Yesus diketemukan di Bait Allah, dikatakan Yesus semakin besar dan bertumbuh, semakin dikasihi. Dan itu bertumbuh di dalam lingkungan keluarganya, gitu. Nah, sekali lagi tidak tercatat dalam Alkitab karena kami bukan adalah penganut hanya kitab suci. Kenapa? Karena ada tradisi suci, ada magisterium gereja, 3 pilar iman saya dan kami sebagai orang Katolik. Itu sebab makanya di dalam Yohanes 21 ayat 25 sudah menjadi landasan dan rujukan. Tidak semua hal tercatat dalam Alkitab, termasuk Yesus lahir 25 Desember. Itu kan memang tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit 25 Desember. Hanya pada saat 2 Timotius 1 ayat 8, mari kita buktikan ya, ketika berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus dan kebangkitannya kita harus rayakan dan ingati. Kalau ada teman-teman yang diperhadapkan mana dalil disuruh ngerayain Natal, teman-teman buka 2 Timotius 1 ayat 8. Ya. Kita baca ya sekali lagi. Bentar. Loading ini, aduh. Sebentar ya bro ya, sorry ya. Oke bang, santai aja. Kenapa? Aku nanti boleh nanya lagi nggak bang? Boleh. Mungkin sembari nunggu sembari kamu nanya. Nah ini nih. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Tuh, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kata ingatlah, kalau merujuk ke dalam bahasa asli, teks aslinya, itu sama seperti pada saat Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus. Perjamuan sebelum malam dia diserahkan dan disalibkan. Apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kata peringatan itu, kata mengingat itu. Maka ketika kita disuruh mengingat tentang kelahiran Yesus sebagai keturunan Daud dan tentang kebangkitannya dari antara orang mati, itu adalah merayakan Natal dan Paskah. Merayakan Natal kelahiran Kristus dan merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Tuh, 2 Timotius 2 ayat 8 dalilnya. Nah, tapi memang sekali lagi tanggalnya memang tidak akan ditemukan. Kalau nanti pertanyaan terus mana 25 Desember? Nah, 25 Desember inilah pengajaran lisan. Tradisi yang di luar dari Alkitab. Loh memang karena memang Alkitab bukanlah sesuatu hal yang ditinggalkan Yesus. Yang ditinggalkan Yesus adalah otoritas gereja dan pengajaran para rasul. Begitu. Jadi bro, hitam putih ketika ditanya atau ketika kamu penasaran dengan video yang lewat FYP kamu yang mempermasalahkan tidak tercatatnya Yesus pada saat umur 13 sampai 29 tahun, itu karena tadi Yohanes 21 sampai 25 yang mengatakan tidak semua hal dicatat di dalam kitab karena nggak bakalan muat, ya. Kemudian ada namanya tradisi suci secara lisan. Ngerti? Alkitab itu tradisi tertulis, teman-teman. Yes, Alkitab adalah tradisi secara tertulis. Tapi tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15 ada juga tradisi secara lisan. Itu adalah pengajaran dari bapak-bapak gereja. Mengerti kan? Paham ya? Begitu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Sebelumnya maaf ya, salam toleransi. Katanya Yesus itu nggak pernah makan anggur. Kenapa umat nggak berani? Nggak pernah makan anggur loh. Ketika dalam perjamuan Tuhan dia mengangkat piala yang berisi anggur kok. Ketika dalam pesta perkawinan dekana dia merubah air menjadi anggur kok.
Untuk pertama kalinya dia melakukan mukjizat yang diminta oleh bundanya yang terkasih, Bunda Allah, Bunda Maria. Dia merubah air menjadi anggur. Kemudian dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan malam, di dalam Injil Lukas, dalam Injil Markus tercatat ketika Tuhan Yesus menetapkan perjamuan, dia mengangkat piala, cawan yang berisi anggur, yang mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu darah. Itu anggur. Oh, nggak tahu ya. Itu doang sih. Makasih ya Bang. Salam toleransi. Salam toleransi juga. Tuhan Yesus memberkati kamu, ya. Kok nggak pernah minum? Jadi ngerti dulu maksudnya apa, ya. Orang mujizat pertama kali Tuhan Yesus saja merubah air jadi anggur kok, ya kan? Pesta perkawinan di Kana. Orang pada saat penetapan perjamuan malam Yesus itu mengatakan roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya, inilah tubuhku dan inilah darahku. Kan gitu. Makanya roti dan anggur adalah transubstansiasi. Ya, sungguh Kristus yang hadir, begitu. Jadi jangan kemudian mengasumsikan persoalan yang sebenarnya itu berangkat dari halusinasi buatan kalian, buatan polemik-polemik yang seolah-olah pede gitu. Contoh ya, saya mau singgung nih supaya saya nggak lupa. Kemarin kan beberapa waktu lalu saya sempat upload di story saya nantangin kepada barang siapa yang mempunyai konspirasi bahwa lukisan-lukisan Yesus seperti yang berada di belakang saya ini diinspirasi dari tokoh yang bernama Cesare Borgia. Nggak ada yang berani. Padahal katanya yang menyampaikan, oh ini ada orang luar negeri ini, nginvite saya untuk PKPK, yang nonton ada 5.000 orang. Nggak gue nggak pansos kayak Anda. lanjut, sorry. Nah padahal kemarin itu ada katanya dari polemik mereka itu yang menampilkan data kayaknya keren dari luar negeri, dari ini itu. Nggak berani tuh. Nggak ada yang menyampaikan dan yang bersangkutan juga nggak mengindahkan tantangan saya. Nandar gitu kan, PI, Yusuf PI nggak ada. Oke? Ya, jadi ya itulah bukti ya kalau mereka itu hanya berasumsi gitu. Naikan bagus, mana naikan bagus? Itu Cesare Borgia. Cesare Borgia itu asumsi tahun berapa itu? Apa naikan bagus? Mana bagusnya? Oh bagus, tadi kan udah disuruh naik, nggak mau. Orang mau naik suruh on cam. Kalau disuruh on cam juga susah mereka tuh kalau disuruh on cam. Oh udah kita lanjut aja guys. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah share, yang sudah bantu repost. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman semuanya. PK-nya bahasa Inggris kakak tahu. Shalom. Iya. Tapi untung puji Tuhan nang kelas 9 ki aman. Dan untung aja kelas. Halo, shalom Kak HLK udah naik di live aku. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin, kakak? Boleh untuk dibuka mic-nya kalau lupa, silakan. Halo, silakan Kak. Halo, silakan dibuka mic-nya. Shalom, Kak HLK, selamat malam. Saya turunkan ya supaya teman-teman yang lain bisa bertanya dan bisa naik. Oke, terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rembo, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Kenapa ya? Gak apa-apa teman-teman, saya akan naikkan teman-teman yang request satu persatu ya. Itu sampai jam 9:30, 6 menit lagi loh. Udah diingetin sama moderatorku di bawah. Turun. Duh, pada kepencet ya. Ini kaget loh gue, tiba-tiba udah 30 orang aja. Kayaknya kepencet nih, barengan semua. Dan kayaknya yang ketika dinaikin langsung turun, kayaknya kaget ya. Kalian ngerasa kepencet gak teman-teman? Sebelum aku naikkan. Soalnya kasihan kalau misalkan naik itu kan butuh waktu. Kak, kenapa Katolik mengajak Bunda Maria berdoa? Bukannya beliau sudah meninggal seperti manusia lainnya. Bunda Maria itu tidak meninggal. Kemudian tidak ada hubungannya. Bunda Maria itu hidup bersama dengan orang-orang percaya kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Betul nggak teman-teman? Sekarang kalau teman-teman mengatakan Bunda Maria adalah orang mati, tidak ada gunanya. Teman-teman berarti menyalahi dan kemudian mengambil otoritas Tuhan yang mampu untuk menghakimi dan membinasakan manusia. Sekarang pertanyaan saya, kurang percaya apa Bunda Maria? Sehingga kalian katakan dia mati, tidak hidup. Loh, orang ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati, kurang percaya apa Maria?
Manusia pertama di muka bumi ini yang menerima Yesus sebagai juru selamat adalah Bunda Maria. Kalian harus terima itu. Bahkan saya berani mengatakan seperti bagaimana tafsiran Bapak Gereja dan bagaimana dalam iman Gereja Apostolik mengatakan Maria adalah tabut perjanjian baru. Loh iya, Maria adalah orang yang pertama kali menerima sakramen Maha Kudus di dalam dirinya. Karena dia mengandung Yesus Kristus yang adalah sungguh firman Allah yang menjadi manusia. Kurang percaya apa ketika Maria mengatakan Ece ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tum. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kan artinya bentuk kerendahan hati, ketaatan Maria yang percaya dengan karya dan juga rancangan keselamatan Allah bahwa melalui dirinya juru selamat dinyatakan, dilahirkan. Ketika Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Siapa kamu menghakimi Bunda Maria itu sudah mati tidak ada gunanya? Jangan ya, jangan. Loh, saya kalau nanti mati atau teman-teman melihat ada saudara kerabat yang percaya kepada Kristus, kemudian mengalami keterpisahan jiwa dan raganya, apa teman-teman berani mengatakan, itu kan papaku sudah mati, nggak ada hubungannya lagi, nggak ada gunanya lagi aku mendoakan. Saya selalu mengatakan teman-teman, kalau dengan konteks dan konsep yang seperti itu, teman-teman ketika ada kerabat, keluarga, sahabat, atau siapapun, orang-orang terdekat yang kalian tahu dia adalah pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, kalau kalian berpemahaman orang mati sudah tidak ada gunanya, kalian jangan mengatakan rip, jangan mengatakan damai di surga. Itu termasuk doa. Jadi konsisten. Kalau benar-benar mengatakan orang mati tidak ada gunanya, ya sudah, ada orang mati kamu diem aja. Nggak usah bilang rip, nggak usah bilang rest in peace. Rest in peace itu termasuk doa. Beristirahat dalam damai itu kan doa. Kamu mengharapkan dia beristirahat dalam damai. Kan gitu. Kekristenan tidak pernah menganggap orang yang mati tidak ada hubungannya. Sedari mula gereja mengajak supaya ketika dalam liturgi, dalam perjamuan, dalam perayaan Ekaristi kita mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kita bisa melihat itu dalam tradisi gereja mula-mula. Bagaimana dalam liturgi misalkan Yohanes Chrysostomus, Santo Yohanes Chrysostomus mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Mendoakan, mengajak para istri untuk mendoakan suaminya yang sudah meninggal. Itu kebiasaan gereja mula-mula. Dan itu perbuatan yang baik. Dan memang, kenapa? Loh, ketika kita mendoakan mereka, ketika kita mempercayakan mereka kepada belas kasih Tuhan, kita mempercayakan bahwa Tuhan tidak pernah memutus kasih karunia-Nya. Karena kita tahu, ketika Yesus mengalahkan maut, justru yang kita alami adalah bukannya keterpisahan, tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Karena kematian yang terjadi di dunia ini adalah awal kehidupan. Bukankah begitu? Makanya orang Kristen pada bilang ya kan, sebab dalam Kristus hidup tidak dilenyapkan melainkan diubah. Kan gitu. Makanya Rasul Paulus menuliskan, tetapi kita tahu bahwa ketika kemah kediaman kita di bumi dibongkar, Kristus telah menyediakan kemah yang kekal di sorga. Kan itu. Artinya kita cuma pindah aja. Tidak mengalami kematian kekal, tidak mengalami keterpisahan. Cuman pindah rumah. Kan gitu. Paham gak kira-kira? Nah ini makanya saya bilang, kekristenan bukanlah ajaran yang mengatakan orang mati tidak ada hubungannya. Justru kekristenan sangat peduli dengan jiwa-jiwa orang yang sudah berpulang. Karena dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan apa? Tetapi aku tahu, tidak ada kuasa apapun, baik malaikat-malaikat, baik penguasa-penguasa, baik maut maupun hidup yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan kita. Tuh, Roma 8 ayat 38. Rasul Paulus mengajarkan tidak ada keterpisahan antara orang yang sudah mati ataupun dalam maut maupun hidup kok dengan kasih karunia Tuhan. Masa kamu orang Kristen berani mengatakan orang mati tidak ada hubungannya? Ya kan? Ya, jadi konsisten. Terima kasih teman-teman, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi ya, kalau berkenaan mengenai kematian, kita tidak pernah mengatakan orang mati tidak ada gunanya. Loh, kalau kayak gitu nggak usah ada ibadah penghiburan, ya kan? Nggak usah ada kemudian kamu makamkan, udah aja kamu tinggalin, kan nggak ada gunanya. Kenapa kamu makamkan orang-orang yang sudah meninggal? Karena kamu tahu adanya kebangkitan badan. Kan gitu. Ya kan? Kenapa ada ibadah penghiburan dan seterusnya. Jadi jangan berpikiran seperti orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Ya kalau mereka tidak percaya, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, ia binasa. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan binasa dalam dosa-dosamu. Kekal artinya tidak mengalami hal yang sama seperti kita mengalami hidup yang kekal. Kan gitu, benar gak?
Ya kalau kamu berani mengatakan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu nggak ada gunanya lagi setelah mereka mati, berarti kamu mau menghakimi saudaramu itu, kerabatmu itu, bahkan kamu tadi menyebutkan Bunda Maria, itu adalah orang-orang yang tidak percaya Kristus. Sedangkan konsekuensi orang yang tidak percaya kepada Kristus, kita tahu, binasa. Mereka yang benar-benar mengalami kematian kekal, mati dalam dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi saya percaya bahwa di luar sana banyak orang-orang non-Katolik, teman-teman Protestan juga memahami hal yang sama, karena mereka tidak pernah akan berani mengatakan orang-orang yang sudah mati itu terpisah dari kasih karunia Tuhan dan tidak dapat kita doakan. Justru ketika kita berdoa, itu adalah bentuk bahwa komunikasi kita tidak terpisah. Gitu. Akan sangat mengherankan ketika teman-teman lebih percaya kuasa gelap daripada kuasa-kuasa orang kudus yang menyertai kita. Karena 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan apa? Coba baca 2 Petrus 1 ayat 4, mari kita baca. Ya, kalau nanti ada yang bilang, oh kalau begitu berarti ketika kamu percaya Bunda Maria, misalkan kita ambil sosok yang bertanya, Bunda Maria sebagai orang atau sosok yang bisa mendengarkan doa kita, apa bedanya dengan Tuhan? Dia maha mendengar dong. Loh, makanya baca 2 Petrus 1 ayat 4. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 4. Kita baca ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Nih, sebentar, saya bacakan buat teman-teman ya. Kita baca di sini 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu telah menganugerahkannya kepada kita kuasanya yang mulia dan ajaib, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya olehnya, supaya oleh Kristus, supaya oleh karena Yesus, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tuh, baca. Jadi kalau misalkan dikatakan maha mendengar, loh kan kamu tahu ketika Yesus ditanyakan sama orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ketika di sorga ada kawin mawin atau enggak, kata Yesus apa? Kamu hidup seperti malaikat. Kita hidup seperti malaikat di sorga. Loh, kamu tahu kan di dalam kekristenan ada malaikat pelindung, tahu nggak? Malaikat pelindung yang senantiasa menemani kita. Lah itu bagian dari kodrat ilahi. Jadi nggak mustahil kalau misalkan kita berdoa dengan perantaran orang kudus, misalkan merujuk kepada pribadi Bunda Maria, di mana yang meminta atau mengajak Bunda Maria untuk berdoa bersama kita ada 1000 orang lebih. Loh, karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 4, di dalam Kristus kita mengalami kodrat ilahi. Sesuai dengan Yesus sendiri yang mengatakan kita hidup seperti malaikat di sorga. Loh, malaikat saja bisa mendengarkan, ada malaikat pelindung. Kan gitu. Makanya akan sangat aneh ketika orang-orang lebih percaya kuasa gelap. Jangan ngomong sembarangan, ada penunggunya bisa denger loh. Jangan gitu. Ketika kamu kerasukan roh jahat, kamu nggak percaya dengan kuasa orang kudus, doa orang kudus. Ketika di dalam Yakobus dikatakan doa orang yang benar, bila didoakan sangat besar kuasanya. Loh, karena kita percaya Yesus yang telah mengubah kita kok. Ya kan, Filipi 3:21 itu kan juga jelas. Yang telah mengubah tubuh kita yang fana ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Loh, kamu tahu Yesus itu dengan tubuhnya yang mulia, dengan kebangkitannya dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah rumah yang terkunci. Aduh, sampai jatuh. Gue terlalu on fire kayaknya deh, sampai jatuh. Jadi gitu, maksudnya berbicara dengan kemanusiaan kita, Kristus itu datang memberikan keselamatan itu dengan bukti yang nyata, yaitu mengubah tubuh yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi ketika Yesus dengan tubuhnya yang mulia bangkit, misalkan teman-teman kan baca tuh di dalam Yohanes 20:28, itu kan ketika Tuhan Yesus bilang, ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, sebelumnya kan berbicara mengenai peristiwa bahwa ketika pintu-pintu terkunci rapat dan para rasul berkumpul, termasuk Thomas yang tadinya tidak hadir ketika sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan Thomas tidak percaya. Di tempat yang terkunci dan tertutup semua pintu dan jendela, Yesus tiba-tiba hadir. Coba ketika kamu baca dalam Alkitab, Yesus mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bisa nggak kita seperti Yesus? Hah? Ya nggak? Yaitu kodrat ilahi kamu pikirkan. Makanya keselamatan itu kan berbicara mengenai pada akhirnya kita serupa dengan Yesus. Ya, kembali kepada kodrat kita yang kekal. Karena memang tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus adalah supaya mengembalikan kodrat kita yang supaya benar-benar serupa dan segambar dengan Allah, tidak mengalami keterpisahan baik secara jasmani dan rohani. Ngerti?
Kalau kita mengalami namanya tubuh yang fana, kita tidak akan pernah bisa bersatu dengan Allah. Karena tubuh kita sudah ada yang namanya upah dosa adalah maut. Paham? Mengerti ya? Itu simple. Jadi seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa mengerti teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai doa-doa orang kudus, kita harus percaya. Lebih percaya kepada doa orang kudus daripada percaya kuasa kegelapan harusnya. Ya. Seperti itu. Kak Joseph, gimana dengan perkataan Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dibaca dulu konteksnya apa? Dibaca dulu orang mati menguburkan orang mati. Dibaca dulu konteksnya apa? Ya. Itu Matius 8 ayat 22 kan, itu kesinambungan dengan Matius 8 satu perikop. Matius 8 ayat berapa tuh satu perikopnya? Jadi lupa aku, bentar aku buka dulu. Matius 8 ayat 22 kan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, benar gak sih? Aku takut salah, bentar aku cek dulu. Ya. Oh iya benar, Matius 8 ayat 22. Ikutlah aku, ya kan? Biarlah yang mati menguburkan yang mati. Matius 8 ayat 22. Ini artinya bahwa berbicara mengenai tradisi orang Yahudi yang pada saat itu berbicara mengenai ketidakpercayaan mereka, ya, mengenai kebangkitan badan, dan juga berbicara mengenai tradisi penguburan jenazah, ya, penguburan pertama, gitu. Itu kebiasaan Yahudi sih, tradisinya orang Yahudi, lebih ke tradisinya orang Yahudi, tidak berbicara mengenai esensi dari kebangkitan dan kehidupan kekal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, gitu. Karena itu nanti kan tidak pernah bertentangan dengan perjanjian lama dan juga perjanjian baru, seperti bagaimana pengajaran yang tadi saya sempat kutip dari para rasul. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara, biarlah orang mati mengubur orang mati, itu berbicaranya dalam sudut pandang orang Yahudi yang pada saat itu berbicara mengenai kebiasaan mereka yang akan mengalami masa berkabung, bagaimana mereka akan berkabung selama 7 hari, yang istilahnya apa ya, saya lupa duduk apa ya itu ya. Aku jadi lupa. Aku kemarin nonton penjelasannya dari Sam Shamoun. Udah lama sih sebenarnya, tapi aku sempat ingat ini. Jadi ada salah seorang penanya yang juga berbicara mengenai, pada saat itu Sam Shamoun itu ditanyakan mengenai arti dari persekutuan para kudus, ya, karena kan Sam Shamoun ini salah satu apologet yang memang dari gereja apostolik, ya, dia dari gereja Katolik Timur kan. Ketika dipertanyakan oleh salah satu teman dari Protestan mengenai persekutuan para kudus, itu kan dia juga ditanyakan dengan Matius 8 ayat 22 mengenai penguburan orang mati gitu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu dijelaskannya bahwa memang ini konteks dalam tradisi Yahudi, yang pada situ mereka menguburkan orang dan mereka akan berkabung selama 7 hari. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, dia ingin menegur, bukan berbicara kasar. Gitu, intinya seperti itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kebangkitan badan dan kehidupan kekal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, gitu. Ya, itu sih kurang lebih. Mohon maaf kalau kurang jelas ya, nanti aku akan review lagi deh, aku nonton lagi deh episodenya Sam Shamoun yang itu, dan aku juga elaborasi dengan penjelasan dari perspektif bagaimana tafsiran gereja secara resmi, gitu. Oke, teman-teman, aku udah diingetin nih sama teman-teman moderator di bawah, karena memang aku besok kebetulan ada acara pagi sampai dengan sore. Kemudian, ya, saya salah satu yang berpartisipasi dalam demokrasi tingkat daerah. Lumayan guys, dapat makan siang gratis daripada gue di rumah, ya. Mau nggak mau, soalnya anak muda di lingkungan gue dikit. Jadi ya udahlah ya, kita sebagai anak muda generasi harapan bangsa. Aduh, gue lucu banget ya kalau misalkan ingat-ingat hidup gue, ada aja gebrakannya di sini. Jadi Joseph, di tempat asli jadi ngitungin itu ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan live-nya singkat, kurang kena, kurang nampol, kurang berkesan, kurang apapun itu. Memang tujuan saya bukan untuk memuaskan setiap orang, tapi saya rasa teman-teman semoga dengan sharing dan dengan pembelajaran kita bersama, ya, saya ini sebut pembelajaran ya, pembelajaran bersama, bukan dengan tujuan saya itu sedang menjilat, saya itu sedang merendah atau humble break istilahnya atau apapun itu, tapi memang saya selalu menganggap apapun yang terjadi interaksi kita, walaupun teman-teman cuma menemani saya di kolom komentar, menemani dengan tap-tap layar, dengan share, dengan memberikan berkat melalui gift, kadang kala teman-teman juga menyadarkan saya dengan komentar-komentar yang membantu saya mungkin dengan menambahkan dalil, mengingatkan saya untuk minum dan seterusnya. Sekali lagi saya berterima kasih dan saya sangat menghargai ya siapapun teman-teman yang sudah sangat peduli
gitu ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya selalu notice gitu, karena perhatikan selalu kalau misalnya saya lagi ngejelasin, mata saya selalu baca komentar. Dan juga kepada teman-teman yang masih ngantri di bawah, mohon maaf untuk malam ini belum bisa saya naikkan, belum sempat karena memang keterbatasan waktu. Mungkin di lain kesempatan saya bisa live sepanjang waktu yang kalian inginkan semampu saya, tapi untuk saat ini dan untuk 1 bulan 2 bulan ke depan belum bisa, karena memang kesibukan saya masih magang dan infoloker. Saya lagi mempersiapkan diri serta magang, saya harus langsung kerja, jadi masih juga punya kesibukan gitu. Jadi ya doakan aja ya teman-teman, saya juga novena Santo Yosef dan juga saya novena lainnya untuk supaya mendapatkan langsung pekerjaan setelah saya magang. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri live-nya. Mari kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kebijaksanaan ilahi yang mengkaruniakan kepada kami pengetahuan yang tak terhingga tentang keselamatan yang kami terima di dalam Kristus Yesus Putramu. Terima kasih Engkau telah membiarkan kami dan mengizinkan kami untuk menghirup nafas kehidupan kesekian kalinya. Engkau perkenankan kami untuk menikmati alam buatanmu. Engkau telah memperkenankan kami untuk bertemu dan bertegur sapa, juga menjalin komunikasi dengan orang-orang yang kami sayangi dan kami kasihi. Ya Bapa, kami tahu dalam setiap kegiatan dan apapun yang kami lakukan, kami tidak pernah terlepas dari kelemahan dan kami tidak pernah bisa meyakinkan diri kami tidak akan tersandung dalam batu yang kemudian membuat kami terjatuh. Kami yakin semua itu dan kami percayakan kembali kepada kerahiman-Mu yang tak terbatas dan tak terhingga. Melalui hati kudus Putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatu apa yang telah terjadi di hari ini ke dalam kerahiman-Mu. Ampunilah kami ya Bapa akibat pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan pada hari ini, yang kami sengaja pun ataupun tidak disengaja. Kami juga mau berdoa kepada orang-orang di luar sana, saudara-saudari kami, yang secara khusus mereka dengan sadar dan mereka dengan kesanggupan hati mereka memilih untuk menolak keselamatan dari-Mu. Kami percayakan jiwa-jiwa mereka ke dalam kerahiman-Mu, agar kiranya Engkau mengurapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka secara perlahan tetapi pasti menerima keselamatan, supaya kami menjadi satu dan mereka pun menjadi satu kawanan dengan kami, dengan satu gembala sesuai yang telah difirmankan Putra-Mu dan sesuai dengan sabdanya yang kekal. Ya Bapa, kami percaya bahwa segala apapun yang kami hadapi, kami selalu percaya dengan Putra-Mu yang telah menyatakan dirinya, yang telah memberikan kepastian itu. Kami percaya apapun pergumulan, penyakit, permasalahan yang kami semua hadapi dapat diselesaikan melalui bilur-bilurnya, kami disembuhkan. Sebentar, setiap dari kami ingin melanjutkan aktivitas dan juga sebagian dari kami ingin beristirahat. Apapun yang kami kerjakan setelah ini ya Bapa, kami percaya dan kami selalu mengharapkan lindungan dan penyertaan dari-Mu. Urapilah kami selalu dengan Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang kami lakukan selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami pribadi. Ya Bapa, terima kasih, doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sekali lagi yang tetap setia sampai dengan akhir, sampai dengan doa penutup, sampai dengan saya ngucapin terima kasih lagi, nggak ada habis-habisnya ya. Sekali lagi terima kasih lah, pokoknya nggak ada habis-habisnya nih. Terima kasih teman-teman ya yang sudah tetap layar sampai 1,1 M. You guys are amazing. I love you all, I love you full ya. Pokoknya mah well. Ya, terima kasih moderator semuanya, Om Don, ya Bro Katolik Kolektif, Bro Cello, KPN, NDRG, Kak Madem, Kak Purple, terima kasih semuanya ya, Kak Z ya, siapa lagi, aduh banyak banget moderator gua ya. Makasih lah teman-teman semuanya ya, sampai berjumpa di lain kesempatan, selamat berlibur dan selamat menikmati pesta demokrasi sekali lagi ya. Apapun pilihan kita, semoga Tuhan berkenan untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik ya. Pokoknya siapapun itu yang terpilih nantinya jadi kepala daerah kita. Semoga roh Tuhan selalu ada di dalam diri setiap pemimpin kita, dan semoga dengan melalui perantaran pemimpin mereka dapat menjadikan jabatan mereka
bukanlah sesuatu hal yang harus dibanggakan, melainkan menjadi sesuatu yang harus mereka takutkan, karena itu adalah tugas dari Tuhan. Dan mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi, karena mereka ada pemimpin kita. Lagi terima kasih teman-teman ya, bye-bye ya. Langsung ada notification tuh, get info on the Indonesian election. Aduh, TikTok net sensitif amat ya. Ya udah, bye-bye teman-teman ya. God bless us. Bye-bye. Salve, selamat malam.
Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik dari Bang Yosep ya, menghadapi kaum-kaum sumbu pendek dari sebelah ini teman-teman ya. Kebenaran sejati terungkap, kebenaran yang hakiki dinyatakan dengan jelas ya. Dan kita berdoa biarlah melalui kebenaran yang telah terungkap dengan jelas itu ya, banyak orang yang mendengarkan bisa percaya ya, dan diselamatkan, dan mereka pun menjadi bagian daripada murid Yesus Kristus. Itu yang kita harapkan teman-teman. Jadi mari kita terus saling mendukung, saling support. Kita tahu bersama teman-teman bahwa mereka ini bertanya, bukan tujuan mereka bukan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi bertujuan hanya untuk mencari hal-hal yang menyenangkan mereka, tapi bukan untuk menyenangkan Tuhan ya. Jadi ketika kita sudah menjawab berdasarkan kitab suci apa yang kita imani, apa yang kita yakini, ya tetap saja mereka tidak mau mempercayai atau tidak, walaupun tidak percaya tapi setidaknya mengerti bahwa begitulah konsep yang dipahami oleh orang Kristen mengenai imannya. Seharusnya kan begitu, tapi kan tidak terjadi dengan mereka ini. Mereka ya hanya mencoba untuk bertanya ya, tapi ketika dijawab mereka tidak peduli terhadap jawaban itu. Artinya ketika mereka bertanya, konsep jawaban yang menurut mereka benar ada dalam kepala mereka. Ketika kita menjawab berdasarkan iman kita tetapi tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam kepala mereka, mereka tidak menerima jawaban itu. Jadi teman-teman sekalian, mari kita terus mendoakan mereka, kita terus bersyukur ya, kita terus melakukan yang terbaik ya untuk menyenangkan nama Tuhan ya. Dan kita bersyukur Yosef ini telah melakukannya dengan luar biasa, menghadapi orang-orang semacam demikian. Tidaklah mudah teman-teman ya, membutuhkan effort ya, membutuhkan tenaga yang besar ya kan, dan membutuhkan kesabaran ya, membutuhkan hikmat Tuhan ya. Karena kalau tidak kan pertanyaan-pertanyaan mereka kan cukup menjebak juga gitu, menjebak kita ya, supaya ketika kita membahas iman mereka ya, mereka menggunakan masa mereka menggunakan kemayoritasan mereka, superior mereka ya, untuk menyatakan sesuatu yang membuat kita ya dituntut gitu ya. Jadi kita lihat Bang Yosef ini dengan luar biasa mampu mengendalikan diri, mampu menahan emosinya, mampu menahan dirinya, dan itu luar biasa teman-teman. Kita mesti belajar kepada beliau, kita mesti belajar bagaimana dia menjawab, kita mesti belajar bagaimana dia bertanya, kita mesti menjawab bagaimana dia membangun presupposisi, pola berpikirnya, cara berpikirnya gitu ya, atau struktur berpikirnya. Kita harus belajar dari beliau ya, karena hari-hari ini akan bermunculan lebih banyak lagi orang-orang yang mau mempertanyakan tentang iman kita, mau mempersoalkannya, mau mempersoalkan Yesus Kristus, mempersoalkan Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membalasnya ya seperti biasa, mereka tidak mau iman mereka dipertanyakan sebagaimana mereka mempertanyakan iman kita. Itu kenyataan, kita mau terima atau tidak, begitulah realitanya sekarang. Nah sekarang tulis kita apa? Kita fokus kepada iman kita. Kita mampu menjawab, mereka mau percaya atau tidak itu urusan mereka. Dan kedepannya juga saya berharap ya ada pemerintah yang bisa melihat ini dan mencoba menetralkan situasi dan membuat undang-undang baru supaya orang Kristen juga bebas membahas iman mereka. Karena kalau tidak ya mereka-mereka aja yang sebebas itu membahas iman kita. Kita pun juga punya hak yang sama untuk membahas ya iman mereka seharusnya ya. Jadi teman-teman, kita mesti terus berdoa, mesti terus mengharapkan keajaiban daripada Tuhan ya, supaya apa yang mereka lakukan ini ya kita pun juga bisa melakukan hal yang sama ya, tentunya ya, bukan untuk mencari menangan-menangan, kita tidak punya tujuan sampai di situ, tapi paling nggak menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ya, kalau kita lakukan kepada mereka maka tentu saja mereka pun akan marah gitu dalam tanda kutip ya. Nah begitu juga dengan kita.
mereka tidak suka, mereka membahas iman kita, ya kita pun juga merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan, kan gitu. Jadi ingat teman-teman ya, kita harus siap sedia dalam segala keadaan, dalam segala waktu untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan mereka. Ya. Lalu kemudian teman-teman ingat bahwa tugas kita ini bukan hanya semata-mata untuk berdiskusi dengan banyak hal, apa segala macam dengan pengetahuan yang tidak, teman-teman ya. Kita ini terpanggil untuk berdiskusi dan membawa atau menggiring orang supaya mereka mengenal kebenaran. Ada yang mungkin kita lakukan secara halus, ada yang mungkin kita cukup keras, ya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berhadapan dengan Zakheus misal, ya dia halus-halus saja, dia tidak marah-marah. Tetapi kepada orang-orang Farisi, ya Yesus marah. Dan apakah itu bukan kasih? Itu kasih. Jadi antara lembut dan keras sama-sama bertujuan untuk memperkenalkan kebenaran dan menggiring orang pada kebenaran. Tetapi caranya berbeda, tergantung orangnya. Kalau orangnya semakin seperti Kadirun-Kadirun ini, mungkin sedikit demi sedikit kita mesti harus keras, ya, menyampaikan itu kepada mereka. Tetapi kalau mereka tetap tidak mendengar dan mereka mencoba hal-hal yang lain untuk menunjukkan tarik mereka, ya kita mencoba juga untuk lebih keras. Bisa aja. Entah itu kita tendang mereka dari room, kita apa, ya itu hak kita sebagai pemilik channel gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita terus belajar, memperlengkapi diri dan bersedia dalam segala keadaan, dalam segala waktu, ya, untuk menjadi berkat, menjadi garaman terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena memang itulah kehendak Tuhan, Dia memanggil kita, memilih kita untuk menjadi berkat dan untuk menjadi garaman terang bagi orang lain. Lalu kemudian teman-teman, kita juga harus sadar bahwa kita ini harus banyak belajar, ya kan. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak tahu apa-apa yang harus kita bicarakan ketika kita berhadapan dengan mereka. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mempersiapkan diri, ya semakin juga kita harus rela untuk terus dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan kabar baik, ya. Jadi kesempatan yang ada kita manfaatkan untuk belajar, ya. Kesempatan yang ada kita manfaatkan untuk terus memperlengkapi diri kita, ya. Belajar Alkitab lebih banyak, belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih baik, ya kan. Dan itulah yang harus kita terus menerus lakukan untuk memuliakan nama Tuhan kita, ya. Jadi mari teman-teman, kita terus dukung Imam Yosef, kita doakan beliau, ya, dia supaya Tuhan lebih banyak memberikan hikmat kepada beliau, dan akhirnya orang-orang yang berdiskusi dengan dia boleh melihat kebenaran yang sejati melalui diskusi dengan Bang Yosef. Intinya yang akan kita capai adalah hanya Yesus, jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan. Tidak ada kepada saya, tidak ada di Yosef, tidak ada di manapun, sekalipun nabi-nabi terkenal, tidak ada keselamatan lewat nabi-nabi itu. Hanya ada melalui Yesus Kristus. Jadi Yohanes 3:16 itu, kalau kita mau pakai itu untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah juru selamat, ya itu sudah lebih dari cukup, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada apa? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bagaimana iman kita yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Jadi mari teman-teman, kita memperlengkapi diri, kita siapkan diri kita, dan juga kita terus menyatakan Kristus adalah juru selamat kita, ya.